Pembalikan super. Hidong mengungkapkan senyuman palsu dan berkata, King Sue, aku mengerti bahwa kamu ingin membantu teman sekelasmu. Saya juga sangat bersedia melakukan sesuatu untuk teman sekelas Anda tanpa mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Namun, keamanan pangan adalah garis merah perusahaan kami. Apalagi karena ada dugaan kejadian keracunan makanan beberapa waktu lalu, kita tidak boleh main-main di garis merah ini. Hidong terus mengomel, tidak langsung menjawab pertanyaan Ling King Sue. Namun, Ling King Sue tidak menjadi tidak sabar, yang merupakan pemandangan langka. Sebaliknya, dia menunjukkan senyuman penuh arti dan diam-diam menyaksikan penampilan Hidong dengan ekspresi seolah-olah dia sedang menonton pertunjukan yang bagus. Ketika Ling Xiaotian dan para eksekutif perusahaan lainnya mendengar omong kosong Hidong, mereka menganggukkan kepala berulang kali. Ling Xiaotian, khususnya, semakin menyetujui Hidong di dalam hatinya, berpikir bahwa dia mengetahui gambaran besarnya. Setelah berbelit-belit untuk waktu yang lama, Hidong akhirnya kembali ke pertanyaan Ling King Sue. Dia melanjutkan, King Sue, saya tahu Anda mungkin tidak akan senang, tetapi kenyataannya sayuran organik merek Taoyuan layak disebut bahan-bahan berkualitas super tinggi. Mereka juga merupakan kunci untuk mengubah Ling GF dan teman sekelas Anda hanyalah seorang penjual sayur yang mencoba mendekati perusahaan kami dan mendapatkan sedikit uang dengan menjual kembali sayuran. Keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama, tidak ada cara untuk membandingkannya. Setelah dia selesai berbicara, dia dong memandang Ling King Sue dengan senyum lebar, ekspresi puas di wajahnya. Ekspresi yang menggambarkan Ling King Sue menjadi lebih jelas. Dia berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya manajer dia sangat terkesan dengan sayuran merek surga ini. Saya tidak hanya berbicara tanpa berpikir. Hidong tertawa. Meskipun sayuran merek Taoyuan baru muncul di mata semua orang selama 2 hari, penilaian dan lelang yang diadakan oleh West River Moon Club begitu megah sehingga setiap orang yang menghadiri penilaian tidak bisa berhenti memuji sayuran Taoyuan. Orang-orang ini adalah orang-orang terkenal di kota Sanshan. Tidak mungkin mereka dipekerjakan oleh mereka, kan? Ling Xiaotian juga mengerutkan kening dan berkata, King Sue, apa yang ingin kamu katakan? Kami sedang membicarakan masalah serius sekarang, jadi jangan mengamuk. Ling King Sue berdiri dan melihat sekeliling ke arah puncak eksekutif perusahaan. Akhirnya, berhenti pada Hidong dan dia berkata dengan sinis, Manajer He, Anda baru saja mengatakan begitu banyak hal baik tentang sayuran surga, saya akan berterima kasih atas nama Ruo Fei. Ketika Ling King Sue mengatakan ini, Hidong tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Dia kemudian bertanya, kamu, apa maksudmu dengan ini? Ling King Sue mendengus dan menoleh ke Ling Xiaotian. Ayah, saya baru saja menerima telepon. Sayuran surga yang dipuji oleh manajernya dibudidayakan oleh teman sekelas saya, Xia Ruo Fei. Itu juga sayuran yang sangat saya rekomendasikan kepada Anda beberapa hari yang lalu. Perusahaan Paradise yang saat ini terdaftar juga dimiliki sepenuhnya oleh Xia Ruo Fei. Kata-kata Ling King Sue seperti batu yang menimbulkan ribuan riak. Ruang konferensi langsung ramai dengan diskusi. Sedangkan Hidong, dia duduk di kursi dengan membayangkan seolah-olah dia ketakutan. Ekspresi wajahnya sangat menarik. Ling Xiaotian mengungkapkan ekspresi terkejut dan bertanya, King Sue, apakah informasinya sudah dikonfirmasi? Ruo Fei memberitahuku secara pribadi, bagaimana aku bisa salah, kata Ling King Sue. Hidong baru saja memulihkan dari kenyamanannya. Mendengar kata-kata Ling King Sue seperti memegang sedotan yang menyelamatkan nyawa, dan dia segera berkata dengan keras, dia benar-benar berbohong. Dia menghubungi King Sue sebelumnya karena dia ingin menggunakan King Sue untuk menipu uang perusahaan kami. Dia pasti menemukan trik lain setelah aku mengetahuinya. Kebetulan sayuran Taoyuan telah menjadi pusat perhatian selama 2 hari terakhir, jadi dia terus menggunakan nama sayuran Taoyuan untuk menipu orang. Pasti seperti ini. Ling King Sue memandang Hidong dengan dingin, tidak mau menjelaskan apapun itu. Dia hanya berkata kepada Ling Xiaotian, yang memiliki pandangan tidak yakin di matanya, Ayah, Ruo Fei berkata bahwa Anda dapat menghubungi Presiden Zheng dari West River Moon Club untuk mengonfirmasi masalah ini. Selama Anda menyebutkan namanya, Presiden Zheng dengan sendirinya akan mengatakan yang sebenarnya. Ngomong-ngomong, kamu seharusnya punya nomor telepon Presiden Zheng, kan? Ling Xiaotian sedikit menganggukkan kepalanya dan mengeluarkan ponselnya dengan ragu.
Saat ini, dia dong tiba-tiba berkata, "Ketua, Anda tidak dapat melakukan panggilan ini." Sumber sayuran Taoyuan harus menjadi rahasia inti West River Moon Club. Jika dia terburu-buru menelepon Presiden Zheng untuk menanyakan masalah ini, dia tidak hanya tidak akan mendapatkan informasi apapun, tetapi dia juga akan menyinggung perasaannya. Kerjasama di masa depan pasti mustahil. Xia Ruofei ini memiliki niat jahat. Dia mencoba menjadikan restoran Lingji dan klub bulan Sijiang menjadi musuh. Ling Qingsui akhirnya tidak mau mengubah ekspresi dan dengan dingin berkata, "Cukup. Hidong, jika bukan karena kamu dengan sengaja tertarik pada kami, Lingji FNB akan menjadi orang yang bekerja sama dengan Paradise Corporation saat ini. Dan orang yang menjadi pusat perhatian di seluruh industri makanan Sanshan juga adalah Lingji. Makanan dan minuman. Karena kemiskinan dan keegoisanmu, Ruofei tidak punya pilihan selain memilih West River Moon Club sebagai mitra bisnisnya. Perusahaan kami belum mampu keluar dari kesulitan ini, semua karena Anda. Anda masih menghentikan ayah saya untuk menyelidiki masalah ini. Apa niat Anda? Saat ini, dia masih menuduh Ruofei jahat. Menurutku kaulah yang merasa bersalah." "Aku tidak," Hidong menjelaskan dengan wajah pucat. Ling Xiaotian memandang Hidong dengan ekspresi rumit, lalu mulai mencari nomor telepon di ponselnya. Dia segera menemukan nomor telepon Presiden Zheng dan memutar nomor itu. Ling Xiaotian mengambil teleponnya dan berdiri untuk keluar dari ruang konferensi. Bahkan sebelum dia keluar dari ruang konferensi, semua orang yang mendengar Ling Xiaotian berkata dengan antusias, "Presiden Zheng. Saya Ling Xiaotian dari Lingji FNB. Ada yang ingin saya tanyakan kepada Anda." Kemudian, pintu tebal ruang konferensi ditutup, menghalangi suara Ling Xiaotian. Tidak ada yang bisa mendengar apa yang dibicarakan Ling Xiaotian dan Presiden Zheng melalui telepon di luar ruang konferensi. Semua pejabat tinggi ini memandang Hidong dengan rumitnya. Ada rasa belas kasihan, sombong, dan juga ketidakpedulian. Sementara itu, Ling Qingsui duduk diam di kursinya, memajang wajah pucat dan penampilan sedih Hidong. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah menyaksikan orang tercela ini bertindak begitu arogan selama berhari-hari, Ling Qingsui merasa jijik seolah-olah dia baru saja memakan lalat setiap kali dia melihatnya. Hari ini, dia akhirnya melampiaskan amarahnya. Jika ada orang lain yang berani membalas Ling Qingsui seperti ini, mereka pasti sudah lama dikeluarkan dari perusahaan. Hidong hanya berani berpikir kurang terbuka karena ayahnya telah menyelamatkan nyawa Ling Xiaotian. Karena itulah Ling Qingsui sangat membencinya. Dengan sangat cepat, pintu ruang pertemuan terbuka sekali lagi. Ling Xiaotian berjalan kembali dengan ekspresi yang agak tidak sedap dipandang. Mata semua orang terfokus padanya, tapi tidak ada yang berani bertanya. Ling Qingsui adalah satu-satunya yang tersenyum percaya diri dan bertanya, "Ayah, bagaimana pertanyaannya?" Ekspresi Ling Xiaotian sedikit menjadi canggung, tidak tahu bagaimana menjawab Ling Qingsui. Setelah beberapa lama, Ling Xiaotian mengerutkan kening dan menatap Hidong. Bertanya dengan suara yang dalam, "Dia kecil, ada apa denganmu? Kita semua berusaha mendapatkan pemasok berkualitas tinggi seperti Xia Ruofei, mengapa Anda masih menolaknya? Juga, Qingsui mengatakan bahwa Anda dengan sengaja kebersamaannya dan secara paksa merusak kerjasama yang telah dirancang. Memangnya begitu? Semuanya baik-baik saja sekarang? Zheng tua dari West River Moon mendapat banyak keuntungan. Apa yang ingin kamu lakukan?" Wajah Hidong langsung memucat saat mendengar ini, dan harapan terakhir di hatinya juga lenyap. Dia merosot ke kursinya, sama sekali tidak tahu bagaimana menghadapi situasi seperti ini. Ling Qingsui merasa jijik seolah dia baru saja memakan lalat setiap kali dia melihatnya. Hari ini, dia akhirnya melampiaskan amarahnya. Jika ada orang lain yang berani membalas Ling Qingsui seperti ini, mereka pasti sudah lama dikeluarkan dari perusahaan. Hidong hanya berani kurang terbuka karena ayahnya telah menyelamatkan nyawa Ling Xiaotian. Karena itulah Ling Qingsui sangat membencinya. Dengan sangat cepat, pintu ruang pertemuan terbuka sekali lagi. Ling Xiaotian berjalan kembali dengan ekspresi yang agak tidak sedap dipandang. Mata semua orang terfokus padanya, tapi tidak ada yang berani bertanya. Ling Qingsui adalah satu-satunya yang tersenyum percaya diri dan bertanya, "Ayah, bagaimana pertanyaannya?" Ekspresi Ling Xiaotian sedikit menjadi canggung, tidak tahu bagaimana menjawab Ling Qingsui. Setelah beberapa lama, Ling Xiaotian mengerutkan kening dan menatap Hidong, bertanya dengan suara yang dalam, "Dia kecil, ada apa kamu?"
Kita semua berusaha menjilat pemasok berkualitas tinggi seperti Xia Ruofei. Mengapa Anda masih menolaknya? Juga, King Sui mengatakan bahwa Anda dengan sengaja bersamanya dan secara paksa merusak kerjasama yang telah dirancang. Benarkah itu? Semuanya baik-baik saja sekarang. Zheng Tua dari West River Moon mendapat banyak keuntungan. Apa yang ingin kamu lakukan? Wajah Hidong langsung memucat saat mendengar ini, dan harapan terakhir di hatinya juga hilang. Dia merosot ke kursinya, sama sekali tidak tahu bagaimana menghadapi situasi seperti ini. Ling Qingsui merasa jijik seolah dia baru saja memakan lalat setiap kali dia melihatnya. Hari ini, dia akhirnya melampiaskan amarahnya. Jika ada orang lain yang berani membalas Ling Qingsui seperti ini, mereka pasti sudah lama dikeluarkan dari perusahaan. Hidong hanya berani berpikir kurang terbuka karena ayahnya telah menyelamatkan nyawa Ling Xiaotian. Karena itulah Ling Qingsui sangat membencinya. Dengan sangat cepat, pintu ruang pertemuan terbuka sekali lagi. Ling Xiaotian berjalan kembali dengan ekspresi yang agak tidak sedap dipandang. Mata semua orang terfokus padanya, tapi tidak ada yang berani bertanya. Ling Qingsui adalah satu-satunya yang tersenyum percaya diri dan bertanya, "Ayah, bagaimana pertanyaannya?" Ekspresi Ling Xiaotian sedikit menjadi canggung, tidak tahu bagaimana menjawab Ling Qingsui. Setelah beberapa lama, Ling Xiaotian mengerutkan kening dan menatap Hidong, bertanya dengan suara yang dalam, "Dia kecil, ada apa denganmu? Kita semua berusaha mendapatkan pemasok berkualitas tinggi seperti Xia Ruofei, mengapa Anda masih menolaknya?" Juga, King Sui mengatakan bahwa Anda dengan sengaja kebersamaannya dan secara paksa merusak kerjasama yang telah dirancang. Memangnya begitu? Semuanya baik-baik saja sekarang. Zheng Tua dari West River Moon mendapat banyak keuntungan. Apa yang ingin kamu lakukan? Wajah Hidong langsung memucat saat mendengar ini, dan harapan terakhir di hatinya juga lenyap. Dia merosot ke kursinya, sama sekali tidak tahu bagaimana menghadapi situasi seperti ini. Bab 62. Membawa Bramble dan meminta maaf. Para eksekutif perusahaan jelas juga telah mendapatkan jawabannya, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara pada saat yang bersamaan. Ketua Ling, apakah bos Paradise Corporation benar-benar King Sui? Bisakah kita menghubunginya secara langsung? Ketua, karena King Sui telah setuju untuk bekerja dengannya, meskipun telah dihentikan sementara karena alasan pribadi Hidong. Sekarang kesalahpahaman telah diselesaikan, kita masih dapat terus bekerja sama. Ya, Ketua Ling, jika kita dapat menjalin hubungan pasokan jangka panjang dengan Paradise Corporation, perusahaan kita pasti dapat menghancurkan restoran Ming Hao dalam satu gerakan. Ketua Ling. Baiklah. Diam. Ling Xiaotian mengerutkan alisnya dan berkata dengan keras, "Mengapa kalian semua berisik sekali? Menurutmu apakah ini pasar basah?" Saat Ling Xiaotian marah, para petinggi dan manajer perusahaan segera terdiam dan menutup mulut. Untuk sesaat, ruang pertemuan menjadi sangat sunyi. Sementara itu, Ling Xiaotian berusaha sekuat tenaga untuk menyesuaikan ekspresinya dan membuatnya lebih lembut. Dia kemudian menatap Ling Qingsui dan tersenyum, berkata, "Qingsui, aku ditipu oleh orang lain dan salah menyalahkanmu. Tolong jangan mengingatnya." Ling Qingsui mengerucutkan bibirnya dan berkata setelah hening beberapa saat. "Ayah, aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Tapi aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa produksi produk sayuran baru Ruofei masih sangat rendah. Dia memilih untuk bekerja sama dengan kami karena aku. Sekarang dia telah menandatangani perjanjian pasokan dengan klub Bulan Sungai Barat. Aku tahu itu. Tapi bukankah kamu teman sekelasnya? Bisakah kamu berdiskusi dengannya, meskipun hanya sebagian kecil, itu akan cukup baik untuk kita gunakan dalam keadaan darurat?" Ling Qingsui menunjukkan ekspresi penuh arti dan berkata, "Tapi, sayuran Ruofei masih belum bisa memberikan laporan pengujian dari pihak berwenang. Saat ini, dia tidak memiliki basis penanaman sendiri." Ling Xiaotian tertawa getir. "Qingsui, jangan mengatakan hal seperti itu saat sedang marah. Aku tahu kamu masih marah pada ayah. Namun, kerjasama ini sangat penting bagi perusahaan kita. Saya harap kamu dapat melihat gambaran besarnya dan membantu perusahaan bangkit, selesaikan krisis ini dulu." Ling Qingsui menghela nafas pelan dan berkata, "Sebenarnya, Ruofei sudah mengatakan di telepon bahwa meskipun persediaan sayuran terbatas, aku masih bisa memerasnya jika aku membutuhkannya. Tapi,
Kamu harus berbicara dengannya secara pribadi. Ling Xiaotian buru-buru berkata. Aku harus? Seharusnya begitu. King Sui, jangan buang waktu lagi. Ayo pergi sekarang. Belum pernah terjadi sebelumnya bahwa bos sebuah jaringan restoran terburu-buru menemui seorang pemuda untuk membeli lusinan kati sayuran setiap hari. Hal ini menunjukkan bahwa kesulitan yang dihadapi Ling GFNB saat ini tidaklah kecil. Selain itu, penampakan sayuran surga sangat menakjubkan, yang juga merupakan alasan penting mengapa Ling Xiaotian sangat mementingkan hal itu. Ling Qingsui berkata dengan tenang. Ayah, Ruo Fei punya syarat lain. Saat kita pergi bernegosiasi, kita harus membawa menir ini, Hi. Setelah dia selesai berbicara, Ling Qingsui menatap Hidong dengan jijik. Hidong juga tampaknya sudah pulih dari keterkejutannya, dan dia bertanya dengan hati-hati. Apa yang ingin dia lakukan? Aku tidak ingin melihatnya. Ling Xiaotian mengerutkan kening. Dia selalu memiliki kesan yang baik terhadap putra kawan lamanya. Beliau berpenampilan menarik dan mempunyai kemampuan koordinasi kerja yang baik. Untuk membalas kebaikan kawan lamanya, dia sengaja mengasuhnya. Ia bahkan sempat berniat menjodohkan putrinya dengannya. Hanya saja masalah hari ini membuat Ling Xiaotian melihat sisi lain dari Hidong. Sisi dirinya yang ini begitu tak tertahankan sehingga Ling Xiaotian hanya bisa menghela nafas. Xiaohi, masalah ini disebabkan olehmu. Masuk akal jika mereka memintamu pergi ke rumah mereka dan meminta maaf. Ling Xiaotian berkata dengan suara rendah, masalah ini sudah selesai. Kita akan berangkat 10 menit lagi. Pak Tua Hong, siapkan mobilnya. Old Hong, kepala kantor kelompok, dengan cepat menyetujui dan mengatur agar mobil berangkat. 10 menit kemudian, Ling Xiaotian dan Ling Qingsui keluar dari gedung dan masuk ke dalam Mercedes-Benz hitam. Hidong yang telah kehilangan jiwanya juga masuk ke dalam mobil dengan wajah berkaca-kaca. Mobil menyala dan langsung menuju villa liburan Xia Ruofei di Changping. Ketika dia menerima telepon dari Ling Qingsui, yang masih dalam perjalanan, Xia Ruofei sedang menyiapkan makan malam di lantai bawah. Jadi dia menghentikan apa yang dia lakukan dan sedikit merapikan ruang tamu. Saat langit akan menjadi gelap, Mercedes-Benz hitam dari restoran Ling Ji tiba di villa liburan. Ini adalah pertama kalinya Xia Ruofei bertemu Ling Xiaotian. Karena kejadian terakhir kali, dia tidak memiliki kesan pertama yang baik terhadap pria paruh baya jangkung ini. Namun, Ling Xiaotian adalah ayah Ling Qingsui, jadi Xia Ruofei masih memberinya sedikit wajah. Dia berjalan ke arah Ling Qingsui dan bertukar senyuman dengannya. Lalu, dia menyapa Ling Xiaotian sambil tersenyum. Paman Ling, apa kabar? Adapun Hidong, yang dengan takut-takut mengikuti di belakang Ling Xiaotian, Xia Ruofei sama sekali mengabaikannya. Ling Xiaotian tertawa terbahak-bahak dan berkata, Halo. Xia kecil, aku pernah mendengar Qingsui menyebutmu sebelumnya, tapi aku belum pernah berkesempatan bertemu denganmu. Aku minta maaf karena mempercayai apa yang kudengar tentang kerja sama terakhir kali. Ling Xiaotian tidak menyembunyikan apapun sejak awal dan memilih untuk berterus terang. Hal ini membuat Xia Ruofei memiliki kesan yang baik terhadapnya. Xia Ruofei tersenyum. Paman Ling, Qingsui, ayo kita bicara di dalam. Setelah dia selesai berbicara, dia memberi isyarat mengundang dan memimpin kelompok itu ke dalam villa. Di ruang tamu lantai 1, semua orang mengambil tempat duduk sesuai statusnya. Hidong adalah orang terakhir yang duduk di ruang tamu, tidak tahu harus berdiri atau duduk, wajahnya berganti-ganti antara merah dan putih. Ketika Ling Xiaotian melihat kepengecutan Hidong, dia tidak bisa menahan alisnya. Dia berkata dalam Ling Xiaotian buru-buru berkata. Suara dalam. Xiaohi, cepat minta maaf pada Ruofei. Aku. Hidong membuka mulutnya dan menatap Xia Ruofei lagi dengan sedikit kebencian di matanya. Saat dia hendak berbicara dengan susah payah, Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata kepada Ling Xiaotian. Paman Ling, tidak perlu meminta maaf. Aku tidak membutuhkannya. Kalau begitu, Ling Xiaotian memandang Xia Ruofei dengan bingung. Karena dia tidak ingin Hidong meminta maaf, mengapa Xia Ruofei secara khusus meminta Hidong datang ke sini menemuinya? Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Paman Ling, aku sudah tahu kenapa kamu ada di sini. Sebenarnya, aku tidak bermaksud untuk menjual sayuran Taoyuan ke pasar secepat ini. Qingsui lah yang sangat menyemangatiku setelah dia mencoba sayuran ini sekali. Apa yang kamu maksud dengan menyemangati?
Itu menyemangati, oke. Ling Qingsui cemberut dan memutar matanya ke arah Xia Ruofei. Qingsui, jangan ganggu Xia kecil, kata Ling Xiaotian. Xia Ruofei memandang Ling Qingsui dengan geli dan melanjutkan. Singkatnya, karena salju yang cerah, sayuran kebun persik muncul lebih awal. Aku bahkan mendiskusikan detail kontrak dengan Qingsui. Ling Xiaotian buru-buru berkata. Xia kecil, kami salah dalam hal ini. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Paman Ling, bukan itu maksudku. Sebenarnya aku adalah orang yang mudah diajak bicara. Saat aku mendiskusikan kolaborasi dengan 11 Jiang Yue, aku sengaja memberikan waktu luang karena aku adalah orang pertama yang menyetujui Qingsui. Xiao Xia, aku sangat berterima kasih padamu. Ling Xiaotian berkata dengan sangat gembira. Paman Ling, aku belum selesai. Xia Ruofei tersenyum tipis dan berkata, kali ini semua karena balas dendam pribadi Hidong. Kita semua sudah dewasa, dan kita harus bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan. Xia Ruofei menatap Hidong dengan dingin dan berkata. Jadi, satu-satunya syarat bagi kita untuk memulai kembali kerja sama kita adalah restoran Lingji memecat Hidong. Bab 63, Inti Prinsip. Hidong yang sedih meledak saat mendengar ini. Dia berteriak pada Xia Ruofei dengan putus asa, apa? Kamu berharap? Kamu pikir kamu siapa? Apa hakmu memecatku? Dia kemudian menoleh ke Ling Xiaotian dan berkata, Paman Ling, kamu tidak boleh mendengarkan dia. Meskipun sayuran surganya dipuji dengan sangat tinggi, itu hanyalah rumor belaka. Kami belum pernah melihatnya dalam kehidupan nyata. Terlebih lagi, dia baru saja mengakui bahwa tidak ada laporan pengujian atau dasar penanaman yang resmi. Ling Qingsui memandang Hidong dengan jijik dan berkata dengan sinis, selama rapat perusahaan tadi, menurutku kaulah yang memuji sayuran Taoyuan ke surga, bukan? Kami tidak mengatakan apapun. Aku, Hidong langsung kehilangan kata-kata. Dia hanya bisa berharap Ling Xiaotian akan mempertimbangkan hubungan masa lalu mereka. Dia tahu bahwa jika itu orang lain, Ling Xiaotian pasti akan menyetujui persyaratan Xia Ruofei tanpa ragu-ragu. Namun, Hidong adalah putra dari kawan lama Ling Xiaotian. Terlebih lagi, dia adalah anak dari mantan pengawas kelasnya, yang telah menyelamatkan nyawanya. Itu adalah cerita yang berbeda. Seperti yang diharapkan, Ling Xiaotian berkata kepada Xia Ruofei dengan ekspresi gelisah, Xiao Xia, aku tahu bahwa Hidong salah dalam masalah ini. Saya sudah mengkritik keras dia dalam pertemuan tadi. Saya bisa meminta untuk meminta maaf kepada Anda dengan tulus. Memecatnya, bukankah itu terlalu serius? Xia Ruofei tersenyum tipis dan berkata, Paman Ling, permintaan maaf tidak selalu berhasil. Setidaknya kali ini, saya berharap dapat melihat ketulusan dari restoran Lingji. Xia Ruofei berhenti sejenak sebelum melanjutkan, dan menurutku memecatnya bukanlah masalah serius. Kejadian kali ini sudah memperjelas bahwa dia sama sekali tidak peduli dengan kepentingan perusahaan Anda. Dia bertindak ceroboh karena alasan egoisnya sendiri dan telah membuat hambatan untuk kerjasama ini. Saya rasa tidak ada perusahaan manapun yang bisa menerima orang seperti itu. Ling Xiaotian tersenyum pahit dan berkata, Xia kecil, Hidong hanya berpura-pura konyol. Bisakah kamu menjadi orang yang lebih besar dan memaafkannya kali ini saja? Atau bisakah kamu mengubah ke kondisi lain? Ling Qingsui melihat ayahnya memohon kepada Xia Ruofei dan tidak bisa menahan untuk membujuknya. Ayah, Ruofei benar. Perusahaan mempunyai aturannya sendiri. Berdasarkan apa yang dilakukan Dong, dia seharusnya sudah dipecat sejak lama. Hidong juga menjadi cemas saat mendengarnya dan berseru, Ling Qingsui, apa maksudmu dengan ini? Kapan saya melanggar peraturan perusahaan? Dalam situasi itu, dia tidak memiliki laporan pengujian dan tidak memiliki basis sayuran sendiri. Saya mengajukan beberapa pertanyaan dan bahkan memukulnya. Bagaimana saya bisa menyetujui untuk menandatangani kontrak ini? Ling Qingsui menyarankan dan berkata, jangan ucapkan kata-kata besar itu. Kamu tahu apa yang kamu pikirkan? Qingsui, tolong berhenti bicara, kata Ling Xiaotian tak berdaya. Awalnya, dia ingin menjodohkan Ling Qingsui dengan Hidong, tapi sekarang dia melihat bahwa Hidong tampak seperti sepotong lumpur yang tidak bisa ditopang di dinding. Lebih-lebih lagi, Ling Qingsui dan dia seperti api dan air. Pikiran kecil Ling Xiaotian telah lama memudar. Namun, Hidong adalah satu-satunya putra mantan pengawas kelas, jadi dia pasti tidak akan mengeluarkannya dari kelas.
Oleh karena itu, dia memeluk dirinya sendiri beberapa saat sebelum berkata, "Xiao Xia, bisakah kamu melakukan ini demi Paman Ling?" "Hidong, Paman Ling, King Sui telah memberitahuku tentang hubungan antara Hidong dan keluargamu." Xia Ruofei berkata dengan tenang, "Tapi aku akan tetap mengatakan hal yang sama. Kita semua sudah dewasa. Kita harus siap menanggung konsekuensi dari tindakan kita." Xia Ruofei melirik Hidong dan mengabaikan berbisanya. Dia kemudian berkata kepada Ling Xiaotian, "Selain itu, kami sudah memberikan wajah Paman Ling dengan duduk dan berbicara hari ini. Jika aku tidak memberi muka, pasanganku bukanlah klub 11 Jiangyu melainkan restoran Ming Hao. Pada saat itu, saya punya cukup alasan untuk melakukannya, dan saya yakin restoran Ming Hao akan sangat siap bekerja sama dengan saya." Ekspresi Ling Xiaotian sedikit berubah. Dia tahu betul apa artinya bagi restoran Lingji jika restoran Xia Ruofei dan Ming Hao bekerja sama. Xia Ruofei berdiri dan berkata, "Paman Ling, mohon tunggu sebentar. Ada yang ingin kutunjukkan padamu." Xia Ruofei lalu berjalan menaiki tangga. Ling Qingsui menatap punggung Xia Ruofei, matanya dipenuhi kelembutan. Setelah reuni ini setelah bertahun-tahun, dia menyadari bahwa gambaran Xia Ruofei di hatinya tidak memudar sama sekali. Sebaliknya, perasaan kekanak-kanakannya tampak meningkat kembali. Itu bukan lagi cinta yang kabur. Sebagai perbandingan, dalam pikiran Ling Qingsui, si jelek Hidong bahkan tidak berharga jika dibandingkan dengan Xia Ruofei. Xia Ruofei segera kembali dengan membawa dokumen dan menyerahkannya kepada Ling Xiaotian. "Paman Ling, kamu bisa membukanya dan melihatnya." Ling Xiaotian bertanya dengan bingung, "Apa ini?" Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Saya menandatangani perjanjian kerjasama dengan West River Moon Club, tetapi karena perusahaan saya masih terdaftar, ini hanya rancangan perjanjian. Butuh beberapa waktu untuk menandatangani kontrak resmi." "Ini, menurutku itu tidak pantas?" Ling Xiaotian berkata dengan ragu-ragu. "Tidak apa-apa," kata Xia Ruofei sambil tersenyum. Kemudian, dia membuka dokumen itu dan mengeluarkan perjanjiannya. Dia membalik-balik 2 halaman dan menyerahkannya ke Ling Xiaotian. Dia menunjuk salah satu istilah dan berkata, "Saya meminta Presiden Zheng dari West River Moon untuk menambahkan ini. Apakah kamu masih berpikir aku tidak memberi wajah?" Mata Ling Xiaotian berbunyi, karena dia melihat klausul itu disampaikan di dalamnya, yaitu bahwa sayuran Taoyuan, yang merupakan agen dari West River Moon Club, tidak boleh merangkum kerja sama apapun dengan restoran Ming Hao dan perusahaan terkaitnya. Melihat klausa ini, Ling Xiaotian tidak bisa menahan diri untuk sedikit tergerak. Itu benar. Pihak lain pasti penuh ketulusan. Dia sudah melakukannya sejauh ini, namun dia masih berani mengatakan bahwa dia tidak memberi muka? Meskipun Ling Xiaotian tahu bahwa ini sebagian besar untuk Ling Qingsui mewakili Ling GFNB. Ling Xiaotian berkata dengan penuh emosi, "Xia kecil, aku tidak mengira kamu berpikiran luas. Atas nama Ling GFNB, saya berterima kasih." Ling Qingsui, yang berdiri di samping, juga melihat klausa ini. Dia tahu bahwa Xia Ruofei telah menambahkan klausul ini demi dirinya. Dia tidak bisa menahan perasaan manis di hatinya. Xia Ruofei tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Ling Xiaotian tahu apa maksud Xia Ruofei. Dia menghela nafas dan berkata, "Xiao Xia, biarkan aku kembali dan mempertimbangkan masalah ini." Ling Xiaotian jelas tahu bahwa Xia Ruofei tidak akan menyerah, jadi dia tidak memohon pada Hidong. Namun, dia tidak bisa mengambil keputusan, jadi dia hanya bisa menunda negosiasi. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk. "Tentu saja, selama Anda menyetujui satu-satunya syarat saya, semua kerja sama dapat segera dimulai, dan itu akan sesuai dengan rencana yang telah saya diskusikan dengan Qingsui sebelumnya." Hidong melihat Xia Ruofei menolak menyerah dan ingin mengusirnya dari restoran Lingji. Kebencian di hatinya semakin besar. Dia menatap Xia Ruofei dengan mata merah seolah ingin miring. Namun, Xia Ruofei mengabaikannya dan menyesap tehnya. Ling Xiaotian menghela nafas pada dirinya sendiri dan berdiri, "Xia kecil, kita akan kembali dulu, kalau begitu, baiklah. Aku akan mengirim kalian pergi." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum hangat. Ling Qingsui ingin tinggal untuk makan malam, tapi dia tidak mampu mengutarakannya. Sejak Ling Xiaotian ada di sini, Xia Ruofei tentu saja tidak berani mengundang Ling Qingsui untuk makan malam. Jadi, semua orang meninggalkan rumah dengan pikiran masing-masing dan datang ke halaman villa.
Sebelum Ling Xiaotian masuk ke dalam mobil, Xia Ruofei berkata dengan penuh arti, "Paman Ling, menurut saya pribadi, Anda dapat melaporkan masalah ini kepada mantan pemimpin pasukan Anda. Saya percaya bahwa seorang veteran yang rela mengorbankan nyawanya demi rekan-rekannya harus memiliki prinsip dan dasar hati sendiri." Hati Hidong bergetar saat mendengar kata-kata Xia Ruofei. Wajahnya pucat. Dia mengenal ayahnya dengan sangat baik. Ling Xiaotian juga menganggukkan kepalanya sambil berpikir dan berkata, "Saya mengerti. Terima kasih, Xia kecil." Ling Qingsui berbalik untuk melihat Xia Ruofei dengan enggan sebelum dia masuk ke dalam Mercedes-Benz. Xia Ruofei melambai ke mobil dan melihat mereka pergi. Ling Xiaotian jelas tahu bahwa Xia Ruofei tidak akan menyerah, jadi dia tidak memohon pada Hidong. Namun, dia tidak bisa mengambil keputusan, jadi dia hanya bisa menunda negosiasi. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk. "Tentu saja, selama Anda menyetujui satu-satunya syarat saya, semua kerja sama dapat segera dimulai, dan itu akan sesuai dengan rencana yang telah saya diskusikan dengan Qingsui sebelumnya." Hidong melihat Xia Ruofei menolak menyerah dan ingin mengusirnya dari restoran Lingji. Kebencian di hatinya semakin besar. Dia menatap Xia Ruofei dengan mata merah seolah ingin miring. Namun, Xia Ruofei mengabaikannya dan menyesap tehnya. Ling Xiaotian menghela nafas pada dirinya sendiri dan berdiri, "Xia kecil, kita akan kembali dulu, kalau begitu, baiklah. Aku akan mengirim kalian pergi." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum hangat. Ling Qingsui ingin tinggal untuk makan malam, tapi dia tidak mampu mengutarakannya. Sejak Ling Xiaotian ada di sini, Xia Ruofei tentu saja tidak berani mengundang Ling Qingsui untuk makan malam. Jadi, semua orang meninggalkan rumah dengan pikiran masing-masing dan datang ke halaman villa. Sebelum Ling Xiaotian masuk ke dalam mobil, Xia Ruofei berkata dengan penuh arti, "Paman Ling, menurut saya pribadi, Anda dapat melaporkan masalah ini kepada mantan pemimpin pasukan Anda. Saya percaya bahwa seorang veteran yang rela mengorbankan nyawanya demi rekan-rekannya harus memiliki prinsip dan dasar hati sendiri." Hati Hidong bergetar saat mendengar kata-kata Xia Ruofei. Wajahnya pucat. Dia mengenal ayahnya dengan sangat baik. Ling Xiaotian juga menganggukkan kepalanya sambil berpikir dan berkata, "Saya mengerti. Terima kasih, Xia kecil." Ling Qingsui berbalik untuk melihat Xia Ruofei dengan enggan sebelum dia masuk ke dalam Mercedes-Benz. Xia Ruofei melambai ke mobil dan melihat mereka pergi. Ling Xiaotian jelas tahu bahwa Xia Ruofei tidak akan menyerah, jadi dia tidak memohon pada Hidong. Namun, dia tidak bisa mengambil keputusan, jadi dia hanya bisa menunda negosiasi. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk. "Tentu saja, selama Anda menyetujui satu-satunya syarat saya, semua kerja sama dapat segera dimulai, dan itu akan sesuai dengan rencana yang telah saya diskusikan dengan Qingsui sebelumnya." Hidong melihat Xia Ruofei menolak menyerah dan ingin mengusirnya dari restoran Lingji. Kebencian di hatinya semakin besar. Dia menatap Xia Ruofei dengan mata merah seolah ingin miring. Namun, Xia Ruofei mengabaikannya dan menyesap tehnya. Ling Xiaotian menghela nafas pada dirinya sendiri dan berdiri, "Xia kecil, kita akan kembali dulu, kalau begitu, baiklah, aku akan mengirim kalian pergi." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum hangat. Ling Qingsui ingin tinggal untuk makan malam, tapi dia tidak mampu mengutarakannya. Sejak Ling Xiaotian ada di sini, Xia Ruofei tentu saja tidak berani mengundang Ling Qingsui untuk makan malam. Jadi, semua orang meninggalkan rumah dengan pikiran masing-masing dan datang ke halaman villa. Sebelum Ling Xiaotian masuk ke dalam mobil, Xia Ruofei berkata dengan penuh arti, "Paman Ling, menurut saya pribadi, Anda dapat melaporkan masalah ini kepada mantan pemimpin pasukan Anda. Saya percaya bahwa seorang veteran yang rela mengorbankan nyawanya demi rekan-rekannya harus memiliki prinsip dan dasar hati sendiri." Hati Hidong bergetar saat mendengar kata-kata Xia Ruofei. Wajahnya pucat. Dia mengenal ayahnya dengan sangat baik. Ling Xiaotian juga menganggukkan kepalanya sambil berpikir dan berkata, "Saya mengerti. Terima kasih, Xia kecil." Ling Qingsui berbalik untuk melihat Xia Ruofei dengan enggan sebelum dia masuk ke dalam Mercedes-Benz. Xia Ruofei melambai ke mobil dan melihat mereka pergi. "Saya percaya bahwa seorang veteran yang rela mengorbankan nyawanya demi rekan-rekannya harus memiliki prinsip dan dasar hati sendiri." Hati Hidong bergetar saat mendengar kata-kata Xia Ruofei, wajahnya pucat. Dia mengenal ayahnya dengan sangat baik.
Ling Xiaotian juga menganggukkan kepalanya sambil berpikir dan berkata, saya mengerti. Terima kasih, Xia kecil. Ling Qingsui berbalik untuk melihat Xia Ruofei dengan enggan sebelum dia masuk ke dalam Mercedes-Benz. Xia Ruofei melambai ke mobil dan melihat mereka pergi. Saya percaya bahwa seorang veteran yang rela mengorbankan nyawanya demi rekan-rekannya harus memiliki prinsip dan dasar hati sendiri. Hati Hidong bergetar saat mendengar kata-kata Xia Ruofei. Wajahnya pucat, dia mengenal ayahnya dengan sangat baik. Ling Xiaotian juga menganggukkan kepalanya sambil berpikir dan berkata, saya mengerti. Terima kasih, Xia kecil. Ling Qingsui berbalik untuk melihat Xia Ruofei dengan enggan sebelum dia masuk ke dalam Mercedes-Benz. Xia Ruofei melambai ke mobil dan melihat mereka pergi. Bab 64. Kolam ikan spasial. Keesokan harinya, Xia Ruofei bangun pagi dan sarapan sederhana. Setelah menunggu orang-orang dari West River Moon Club mengangkut sayuran merek Taoyuan, dia kembali ke kamar tidurnya, mengeluarkan gulungan petaroh, dan memasuki medium. Setelah 2 evolusi, ruang petaroh telah berkembang 4 kali lipat dan jauh lebih luas. Xia Ruofei sekarang dapat menggunakan ruang itu untuk melakukan lebih banyak hal. Dia pertama kali memeriksa tanaman tanpa nama itu. Setelah memetik 5 kelopak bunga kemarin, hari ini masih belum ada yang baru. Siklus pertumbuhan kelopak bunga tidak memendek. Namun, hari ini baru hari kedua. Ternyata yang baru akan tumbuh setiap 3 hari sekali, jadi dia harus terus mengamatinya besok dan lusa. Kemudian, Xia Ruofei melihat tanaman induk yang lezat. Karena percepatan waktu, lingkungan secara keseluruhan menjadi jauh lebih baik setelah evolusi dunia. Tanaman induk sukulen tumbuh dengan baik, terutama yang dibelinya secara online. Mereka telah pulih dan sepenuhnya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Mereka dapat dipotong lagi kapan saja. Tanaman sukulen yang dipilih Xia Ruofei sebagai tanaman induk pada dasarnya telah tumbuh seukuran tanaman dewasa. Tidak akan ada masalah dengan pemotongan. Xia Ruofei mengeluarkan larutan kelopak bunga yang dia buat terakhir kali dan menyirami setiap tanaman induk yang lezat. Lalu, dia pergi ke ladang sayur. Di lingkaran terdalam dari ruang tersebut, yang merupakan ruang di mana Xia Ruofei pertama kali memperoleh gulungan petaroh, terdapat deretan ladang sayuran yang rapi. Lebih jauh lagi ada ruang kosong berbentuk cincin besar. Ini adalah ruang yang berevolusi setelah 2 evolusi. Sepertinya aku harus menanam lebih banyak tanaman. Kalau tidak, itu akan membuang-buang lahan. Xia Ruofei mendekat pada dirinya sendiri. Xia Ruofei memberikan perhatian khusus pada kubis yang telah direndam dalam larutan kelopak. Ia menyadari bahwa pertumbuhannya jauh lebih baik dibandingkan sayuran lainnya. Mereka bisa dipanen hanya dalam 2 hari. Dari luar terlihat lebih hidup dari sayuran biasa yang ada di luar angkasa dan terlihat sangat menarik. Xia Ruofei memutuskan untuk memetik kubis yang sudah matang saja. Namun, Xia Ruofei tidak menggunakan larutan kelopak itu lagi. Produksi kelopak bunganya terbatas dan siklus tanam di sela sangat singkat. Jika dia menggunakannya setiap saat, itu akan menghabiskan banyak energi. Solusi kelopak ini terutama digunakan untuk penanaman skala besar di luar ruangan, sehingga kualitas sayuran yang ditanam di luar tidak lebih rendah dari sayuran biasa di luar ruangan. Setelah menyelesaikan ladang sayur, Xia Ruofei akhirnya sampai di kolam kecil. Ini adalah item baru yang muncul setelah evolusi kedua. Meski disebut kolam kecil, sebenarnya kolam itu 2 kali lebih besar dari kolam roh yang dimiliki Xia Ruofei saat pertama kali mendapatkan ruang petaroh. Namun, sepertinya ada mata air di dasar kolam roh. Setiap kali Xia Ruofei memasuki kolam roh spasial, airnya akan terisi kembali setelah jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, ketinggian air di kolam spiritual akan tetap sama. Air di kolam tersebut jelas diambil dari kolam roh, yang berarti udara di kolam tersebut tidak memiliki fungsi regeneratif. Xia Ruofei berjalan mengitari kolam selebar 2 meter dan mengambil keputusan. Perluasan area kolam. Dia telah berpikir untuk beternak ikan dan udang di tempat itu sehari sebelumnya, tetapi kolamnya agak kecil. Jika digunakan untuk beternak ikan, kapasitasnya tidak akan besar. Selain itu, Xia Ruofei juga ingin menguji kecepatan regenerasi air kolam roh setelah dimasukkan ke dalam kolam. Dia kembali ke kolam roh, mengambil cangkul dan bersantai, dan pergi ke kolam. Di ruang ini, Xia Ruofei harus mengandalkan dirinya sendiri dalam segala hal dan dia sudah terbiasa. Terlebih lagi, dia sekarang menyerap 1 kelopak bunga setiap 3 hari.
Kebugaran fisiknya telah meningkat pesat, dan melakukan beberapa pekerjaan fisik bukanlah hal yang sulit. Xia Ruofei mulai sibuk. Dia tidak segera memperluas kolamnya. Sebaliknya, ia mulai menggali dari tanah di samping kolam. Dia pertama-tama menggunakan cangkul untuk menggali dan kemudian menggunakan sekop untuk menyekop tanah ke samping. Tanah di sela-sela relatif lunak, sehingga cukup mudah bagi Xia Ruofei untuk duduk di atasnya. Setelah beberapa jam bekerja keras, Xia Ruofei menggali lubang bundar dengan diameter 5 meter dan kedalaman 2 meter di samping kolam. Lubang itu hanya berukuran belasan sentimeter dari kolam dan tanahnya sedikit lebih rendah dari kolam. Xia Ruofei menyeka keringat di dahinya dan berjalan untuk menggali lubang di kolam. Udara di kolam langsung dialirkan ke dalam lubang. Pada saat yang sama, udara di kolam roh spasial pada ketinggian yang lebih tinggi mulai mengalir ke arah mereka. Setelah menunggu 1 jam, lubang yang digali Xia Ruofei terisi dengan air kolam spiritual. Namun kedalamannya hanya sekitar setengah meter, itu terhubung ke kolam yang terbentuk secara alami dan tampak seperti kacang besar yang berada di tanah. Ketinggian udara di kolam roh spasial telah turun lebih dari 1 meter. Kalau bukan karena ketinggian airnya lebih rendah dari pintu keluar, udara akan terus mengalir ke kolam. Namun, Xia Ruofei juga melihat bahwa udara di kolam roh spasial perlahan pulih. Sepertinya ada mata air di dasar kolam. Saat ketinggian air di kolam roh pulih, ketinggian air di kolam roh dan kolam pada akhirnya akan sama. Xia Ruofei berencana membuka kolam ikan di dunia nyata. Tentu saja, dia tidak perlu melakukannya secara besar-besaran pada tahap awal. Setelah dia menggali kolam, itu sudah cukup. Tentu saja, Xia Ruofei tidak tinggal di ruang asal dan menunggu kolam menyimpan udara. Dia segera meninggalkan ruang petaro. Setelah kembali ke kamar tidurnya, Xia Ruofei pertama kali menyalakan komputernya untuk memeriksa platform Taobao. Dia menyadari bahwa semua pelanggan telah menerima barang yang dia kirimkan terakhir kali. Ulasan produk semuanya positif, dan banyak orang bertanya kapan produk baru akan tersedia. Xia Ruofei membuka pesanan pot bunga dan memeriksa pengirimannya. Ia menyadari bahwa paket tersebut sudah sampai di kota Sanshan dan harus diterima paling lambat besok. Sekarang ruang angkasa telah berevolusi 2 kali, aliran waktu 20 kali lebih cepat daripada dunia luar. Dengan bantuan solusi kelopak, potongannya akan siap dijual dalam 3 atau 4 hari. Jadi dia menggantungkan pemberitahuan di toko yang menarik perhatian. Memberitahu semua orang bahwa barang baru akan tiba di rak tepat waktu pada jam 8 pagi 5 hari kemudian, dan semua orang dipersilakan untuk membeli pada waktu itu. Setelah menarik semua uang yang diterima pelanggan dari Taobao ke Alipay, Xia Ruofei bangkit dan turun ke halaman belakang villa untuk memeriksa bibit perkembangan kubis. Setelah dengan hati-hati melepaskan lembaran plastik yang menutupi kamar bayi, Xia Ruofei terkejut saat mengetahui bahwa 90% benih telah bertunas. Kecepatan ini beberapa kali lebih cepat dari data yang diperoleh dari penelitian. Dengan kecepatan ini, bibit bisa ditanam dalam 3-5 hari. Penemuan ini membuat Xia Ruofei lebih percaya diri pada solusi kelopak bunga. Dia dengan hati-hati menutup kembali lembaran plastik itu, lalu mengeluarkan ponselnya untuk melihat selai. Dia menemukan bahwa saat itu baru jam 9 pagi. Meskipun dia telah sibuk di luar angkasa selama beberapa jam, hanya waktu singkat yang berlalu di dunia luar ketika waktu 20 kali lebih cepat, Xia Ruofei berpikir sejenak dan memutuskan untuk pergi ke Kabupaten Changping. Pertama, dia akan membeli sejumlah ikan untuk dipelihara di kolam ikan luar angkasa. Kedua, karena lahannya sudah semakin luas, dia juga ingin pergi ke pasar untuk melihat apakah dia bisa menanam sesuatu yang bernilai ekonomi lebih tinggi. Xia Ruofei mengambil dompetnya, keluar dari villa, dan langsung menuju ke Kabupaten Changping. Babak 65. Arwana Merah. Setelah memarkir mobilnya di dekat pasar makanan laut di daerah tersebut, Xia Ruofei berjalan ke pasar yang ramai sendirian. Namun, dia tidak terburu-buru membelinya. Sebaliknya, dia berjalan-jalan di pasar terlebih dahulu. Ketika dia melihat pembeli dan penjual berkumpul, dia akan menghampiri dan mendengarkan mereka untuk memahami situasi. Setelah berjalan-jalan sebentar, Xia Ruofei memiliki pemahaman umum tentang pasar produk akuatik. Tidak hanya menjual segala jenis ikan hias dan ikan konsumsi, mereka juga menjual segala jenis ikan muda. Ada beragam spesies. Xia Ruofei tahu bahwa dia datang ke tempat yang tepat. Dia seharusnya membeli apa yang dia butuhkan di sini.
Xia Ruofei menemukan sebuah toko yang terlihat cukup besar dan berjalan masuk. Di sisi kedua toko terdapat deretan tangki air kaca besar dengan segala jenis ikan hias. Seorang pria gemuk mendatangi mereka dan bertanya dengan antusias, "Bos, apakah Anda di sini untuk membeli ikan?" Xia Ruofei melihat sekeliling toko dan berkata, "Kamu menjual ikan hias? Sepertinya kita berada di tempat yang salah, saya di sini untuk membeli ikan." Kemudian, Xia Ruofei berbalik dan bersiap untuk keluar dari toko. Bos gendut itu segera berhenti dan berkata, "Bos, jangan terburu-buru pergi. Kami juga menjual benih ikan di sini, dan semuanya berkualitas sangat tinggi yang dibesarkan di lingkungan yang meniru alam pembohong. Jenis ikan apa yang Anda butuhkan? Berapa banyak yang Anda inginkan?" Xia Ruofei berkata, "Hanya ikan mas, dan cup, terutama ikan mas rumput." Saya tidak perlu terlalu banyak jika tidak berlebihan. Ketika Xia Ruofei sedang berbelanja di pasar makanan laut, dia menggunakan ponselnya untuk melakukan penelitian. Dia menemukan bahwa ketiga ikan ini adalah ikan yang paling umum dimakan dan dapat dicampur. Kolam ikan luar angkasa baru saja dibuka, jadi paling cocok untuk beternak ikan biasa ini. Ya. Kami punya stok ikan ini. Berapa banyak yang Anda butuhkan? Tanya bos gendut itu. Xia Ruofei membuat perkiraan kasar berdasarkan yang dia temukan dan berkata, ada sekitar 500 benih rumput, dan masing-masing 100 dari dua jenis informasi lainnya. Secara umum, sebuah kolam ikan dapat menyimpan sekitar 8.000 hingga 12.000 ikan per MU. Kolam ikan di sela-sela hanya berukuran 20 hingga 30 meter persegi, jadi 5 hingga 600 ikan sudah cukup. Namun, ruangnya berbeda dengan dunia luar. Mungkin kepadatan perkembangannya bisa lebih tinggi, jika itu terjadi, dia bisa menambahkan lebih banyak lagi. Bos gendut itu tersenyum dan berkata, itu memang tidak banyak. Menurut aturan, kita membutuhkan setidaknya 5.000 ikan untuk dianggap grosir. Tapi karena sudah takdir kita bertemu, saya bisa kasih harga grosirnya. Bagaimana kalau 1,50 yuan per ikan? Semua ikan kami dibesarkan di lingkungan yang meniru lingkungan pembohong. Harga ini mirip dengan yang baru diketahui Xia Ruofei. Oleh karena itu, dia mengangguk dan berkata, baiklah. Mari kita lihat bayi ikannya dulu. Baiklah. Bos gendut itu membawa Xia Ruofei ke dalam toko dan menunjuk ke deretan tangki ikan besar. Ini baru saja diangkut dari tempat pembibitan hari ini. Beberapa ratus ikan tidaklah banyak, kita cukup mengambilnya dari toko. Xia Ruofei melihatnya. Ikan ini umumnya memiliki panjang 2 hingga 3 cm. Mereka tersusun rapi dan memiliki warna yang sama. Ikan tampak bersih dan mengkilat. Dia mengangguk. Bos gendut itu tidak bohong. Kualitas benih ikannya harus bagus. Xia Ruofei mengulurkan tangan dan mengaduk ikan di dalam tangki ikan. Ikan tersebut berenang dengan cepat setelah diganggu, dan reaksinya sangat cepat. Xia Ruofei punya ide dan berkata, "Bos, ikan gorengnya cukup enak. Saya memiliki ember plastik besar di mobil saya. Mohon tunggu sebentar, saya akan menyetir mobilnya." Baiklah. Bos gendut itu menjawab. Xia Ruofei kembali ke tempat parkir dan mengemudikan truk pick-up kembali ke toko ikan goreng. Dia mengeluarkan beberapa ember plastik besar dari truk dan membawanya ke toko. Bos gendut itu sudah menemukan seorang pekerja untuk menunggu di sana. Xia Ruofei mulai memancing bayi ikan segera setelah dia masuk. 500 hingga 600 ikan tidaklah banyak, dan semuanya ditangkap dalam waktu singkat. Xia Ruofei membayar total 900 yuan tunai. Baru-baru ini, klub West River Moon telah membayarnya 6.000 hingga 7.000 yuan sehari, jadi Xia Ruofei punya banyak uang tunai. Bos gendut itu dengan antusias membantu Xia Ruofei memindahkan ember plastik ke truk pickup. Saat Xia Ruofei hendak masuk ke mobil dan pergi, asisten toko memaksa keluar dan berkata kepada bos gendut itu, "Bos, naga merah sepertinya berada dalam kondisi yang lebih buruk. Saya khawatir dia tidak bisa bertahan." Lemak di wajah bos gendut itu tidak bisa menahan rasa gemetar beberapa kali. Dia menunjukkan ekspresi sedih dan berkata, "Motor care. Saya menderita kerugian besar kali ini." Xia Ruofei bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bos, apa yang terjadi?" Bos gendut itu berkata dengan sedih, "Hei, jangan sungkan. Saya membeli arwana merah beberapa hari yang lalu. Saya ingin memeliharanya sebentar dan menjualnya dengan harga yang bagus, tetapi saya tidak menyangka ia akan sakit hanya dalam 5 atau 6 hari. Sekarang,
Saya rasa ia tidak akan bertahan hari ini. Saya harus melakukan dan melihat apakah ada cara lain. Jantung Xia Ruofei melaju dengan kencang. Dia tidak terburu-buru untuk pergi dan mengikuti bosnya kembali ke toko. Arwana merah dipelihara di akuarium tersendiri dengan panjang sekitar 25 cm. Ia tidak bisa lagi menjaga keseimbangannya dan melayang di dalam tangki ikan pada pernapasan terakhirnya. Permukaan tubuhnya yang merah agak hitam dan tidak berkilau. Penjaga toko berkata dengan cemas, "Bos, dia belum makan selama 2 hari. Garam dan penisilin tidak berpengaruh. Apa yang harus kita lakukan?" Bos gendut itu sedang dalam suasana hati yang buruk dan berkata, "Bagaimana saya tahu apa yang harus saya lakukan? Saya bukan dewa, bagaimana mungkin saya bisa menyelamatkannya?" Lalu, bos gendut itu mengganti tangannya dan berkata, "Lupakan saja, akui saja kalau kamu tidak beruntung. Anggap saja 8.000 yuan itu sia-sia." Xia Ruofei memandangi arwana merah yang bernafas dan tiba-tiba berkata, "Bos, bagaimana kalau Anda menjual arwana merah ini kepada saya?" Bos gendut itu tertegun sejenak dan berkata, "Ikan ini sedang desah, tidak ada gunanya bahkan jika Anda mengakui. Saya melakukan bisnis yang sah, saya tidak bisa melakukan hal-hal yang menipu orang." Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Dia belum mati, kan? Aku tidak bisa memilikinya meskipun aku mati. Sejujurnya bos, saya dengar arwana merah rasanya enak dikukus atau digoreng. Sudah lama ingin mencicipinya, tetapi harganya terlalu mahal. Sekarang ikan Anda bernapas, mengapa Anda tidak menjualnya kepada saya dengan harga lebih murah? Kamu bisa mengurangi kerugianmu." Bos gendut itu memikirkannya. Arwana merah merupakan salah satu ikan hias kelas atas yang memiliki makna membawa keberuntungan, terutama disukai oleh para pebisnis. Di Hong Kong dan Macau, arwana merah yang bagus bisa dijual jutaan bahkan jutaan, dan orang ini ingin mengonfirmasi dan membunuhnya untuk dimakan, namun, bos gendut itu tidak peduli. Setidaknya Xia Ruofei benar. Kalau tidak dijual, bisa-bisa arwana merah itu mati hari ini. Kalau begitu, itu tidak ada gunanya. Jika dia menjualnya ke Xia Ruofei, setidaknya dia bisa mengganti kerugiannya. Adapun apa yang dimaksud Xia Ruofei, tidak ada ringkasannya. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, bos gendut itu mengangguk dan berkata, "Adik, saya bisa menjualnya kepada Anda, tetapi Anda telah melihat situasi ikan ini. Anda tidak dapat menarik kembali kata-kata Anda setelah membelinya." Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Tentu saja, bos, beri aku harganya. Jangan mematoknya terlalu tinggi, saya tidak mampu membelinya jika terlalu tinggi." Bos gendut itu memikirkan dan dengan ragu berkata, "Bagaimana kalau 2.000? Adikku, saya membeli ikan ini seharga 8.000 yuan. Xia Ruofei berpikir sejenak dan terlalu malas untuk menawar. Yang penting arwana merah akan segera mati, dan tawar-menawar akan membuang-buang waktu. Dia mengangguk dan berkata, "Setuju." Xia Ruofei mengeluarkan 2.000 yuan dan menyerahkannya kepada bos gendut itu. Bos gendut itu juga menghela napas lega. Meskipun dia kehilangan 6.000 yuan, dia akhirnya mengusir dewa wabah ini, dan bukan berarti dia kehilangan segalanya. Dia memutuskan untuk tidak memasuki arwana lagi. Dia takut sekali saja. Bos gendut itu memberi Xia Ruofei sebuah tangki air plastik kecil dan dengan hati-hati memindahkan arwana merah ke dalam tangki. Xia Ruofei keluar dari toko dengan tangki air dan meletakkannya di atas matras kursi penumpang depan truk pick-up. Kemudian, dia mengucapkan selamat tinggal kepada bos gendut itu, masuk ke mobil, dan otomotif pergi. Ikan itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Xia Ruofei melaju sangat cepat. Setelah meninggalkan daerah itu, dia menemukan tempat di mana tidak ada seorang pun dan memarkir mobilnya. Kemudian, dia menggunakan pikirannya untuk memasuki ruang petaruh dan mengeluarkan botol air mineral. Kantong itu berisi larutan kelopak bunga yang telah ia siapkan. Dia awalnya berencana mengirimkannya ke Ibu Husi, tapi dia sibuk selama 2 hari terakhir dan tidak punya waktu untuk pergi. Sekarang, ini berguna. Xia Ruofei membuka tutup botol dan menuangkan 2 sendok larutan kelopak ke dalam tangki air plastik. Bab 66. Kebangkitan. Alasan mengapa Xia Ruofei sangat gelisah adalah karena arwana merah sangat berharga. Itu adalah salah satu ikan hias terbaik. Jika dia bisa menyelamatkan ikan ini, dia pasti akan menghasilkan banyak uang. Tentu saja, Xia Ruofei mengetahui nilai arwana merah berkat rekannya dari perusahaan pelestarian.
Kawan dari Provinsi Jiangsu dan Zhejiang itu adalah generasi kedua yang benar-benar kaya akan warna biru. Ayahnya memelihara seekor arwana merah dan konon ia menghabiskan uang lebih dari 1 juta untuk pembelanjaan. Orang ini membual kepada rekan-rekannya sepanjang hari dan bercerita banyak tentang arwana merah, sehingga Xia Ruofei memiliki kesan mendalam tentangnya. Namun, Xia Ruofei direkrut ke dalam tim penyerang Serigala Tunggal tidak lama setelah dia dipecat. Dia tidak banyak berhubungan dengan rekannya ini. Dia mendengar bahwa dia pensiun dari Angkatan Darat dan pulang ke rumah untuk membantu ayahnya berbisnis setelah 2 tahun mengabdi. Saya ingin tahu bagaimana kabar pria menarik ini sekarang? Ketika Xia Ruofei melihat arwana merah, dia tidak bisa tidak memikirkan rekannya. Namun pemikiran tersebut hanya terlintas di benak karena sebagian besar perhatiannya terfokus pada arwana merah yang nafasnya. Di bawah mengomel Xia Ruofei, arwana merah, yang sudah lama tidak bergerak, membuka mulutnya sedikit dan kemudian melingkari ekornya dengan lembut. Ada harapan. Xia Ruofei menunjukkan ekspresi gembira. Benar saja, setelah beberapa saat, arwana merah sepertinya sudah banyak dipulihkan. Ekornya semakin bergoyang, lalu ia memutar tubuhnya, mendapatkan kembali keseimbangannya dan tidak lagi menunjukkan keadaan memutih. Xia Ruofei sangat gembira. Solusi kelopaknya memang efektif. Namun, Xia Ruofei merasa arwana merah masih pulih sedikit lambat, jadi dia membuka tutupnya dan meneteskan setetes larutan kelopak lagi ke dalamnya. Arwana merah itu seperti kucing yang mencium bau amis. Ia berenang ke tempat larutan kelopak diteteskan dan mengangkat kepalanya keluar dari udara dengan mulut terbuka lebar. Xia Ruofei tidak bisa menahan tawa. Si kecil ini cukup pintar. Dia tidak ragu-ragu lagi dan meneteskan beberapa tetes larutan kelopak ke bawah. Bedanya kali ini, ia langsung menjatuhkan larutan kelopak bunga ke dalam mulut arwana merah. Arwana merah menelan larutan kelopak bunga dalam suapan besar, dan semangatnya pulih dengan cepat. Sisik di retensi angsurnya menjadi berkilau. Xia Ruofei berhenti setelah meneteskan lebih dari 10 tetes larutan kelopak. Dia mengencangkan tutup botol dan mengetahui bahwa arwana merah telah pulih sepenuhnya. Arwana merah tidak sabar menunggu larutan kelopaknya, sehingga ia berenang-renang di dalam tangki air plastik dengan tidak senang. Ekornya begitu kuat hingga mampu memercikkan udara. Jika bos gendut melihat ini, dia akan terkejut. Apakah ini masih arwana merah yang sakit parah hingga bisa mati kapan saja? Xia Ruofei tidak terburu-buru untuk pulang. Sebaliknya, dia memindahkan tangki air plastik berisi arwana merah ke ruang petaro. Kemudian, dia membuka pintu dan keluar dari mobil. Dia naik ke bagian belakang mobil dan melihat tidak ada orang di sekitarnya. Dia juga memasukkan ember plastik berisi 600 benih ikan ke dalam ruang petaro. Kemudian, Xia Ruofei duduk di kursi pengemudi, mengangkat teleponnya, dan melakukan penelitian sederhana. Ia selalu punya ide untuk menelusuri ekosistem alami di kolam ikan luar angkasa. Ia tidak perlu menggunakan pakan buatan apapun saat beternak ikan, termasuk arwana merah ini. Dia akan menggunakan metode ini untuk membiakannya. Xia Ruofei mencari informasi yang relevan. Idenya memang layak. Namun kebanyakan orang melakukannya di tempat seperti waduk dan danau kecil. Sangat sedikit orang yang melakukannya di kolam ikan kecil. Xia Ruofei masih sangat percaya diri. Bagaimanapun, dia memiliki ruang petaroh dan solusi kelopaknya. Setelah mencari informasi, Xia Ruofei mengetahui bahwa ia harus membangun ekosistem yang lengkap di kolam ikan luar angkasa. Harus ada rumput laut, plankton, ikan-ikan kecil dan udang, dan lain sebagainya agar dapat membentuk ekosistem yang utuh. Apa yang harus dia lakukan? Xia Ruofei mengerutkan kening saat dia merenung. Tiba-tiba, dia teringat akan sebuah kolam terbengkalai dalam perjalanan menuju villa liburan, dan sebuah ide muncul di benaknya. Namun, sebelum dia menggunakan idenya, Xia Ruofei harus memverifikasi sesuatu. Jadi dia meletakkan ponselnya dan menyalakan mobil, berkendara menuju villa liburan. Setelah sampai di rumah, Xia Ruofei berlari ke atas dan mengunci pintu dan jendela. Kemudian, dia memasuki ruang petaroh. Dia tidak memeriksa tangki air plastik berisi arwana merah dan ember berisi ikan. Sebaliknya, dia mengambil cangkul dan sekopnya dan pergi ke kolam ikan besar yang telah dia gali. Ketinggian udara di kolam roh sudah pulih, dan ketinggian udara di kolam roh telah meningkat menjadi sekitar 1,5 meter, sama dengan ketinggian air di kolam roh, sehingga mata air tidak keluar lagi.
Xiar Wofei mengisahkan jarak dengan matanya, lalu mengambil cangkul dan mulai bekerja. 2 jam kemudian, sebuah parit lurus muncul di samping kolam. Parit itu memanjang sampai ke selaput tak kasat mata di ujung ruangan. Xiar Wofei menggali lubang di kolam dengan cangkulnya. Air di kolam ikan mulai mengalir keluar melalui lubang dan masuk ke dalam parit. Xiar Wofei mengambil seekor ikan dari ember plastik dan melemparkannya ke dalam parit. Ikan-ikan itu segera mengikuti aliran air. Xiar Wofei mengikuti aliran air dan segera mencapai ujung ruangan kecil itu. Xiar Wofei menatap parit dengan gugup. Udara melewati membran luar angkasa tanpa hambatan apapun dan mengalir ke ruang luar yang tidak diketahui. Sedangkan untuk ikan muda, seolah-olah terhalang oleh dinding tak kasat mata, berjuang melawan selaput hijau muda. Ya! Xiar Wofei berseru dengan gembira. Dugaannya menegaskan bahwa penampungan air Suani adalah produk dari ruang itu sendiri. Selaput hijau muda tidak menghalangi sama sekali, dan karena benih dan dia sama-sama orang luar, mereka terhalang oleh selaput luar angkasa. Xiar Wofei menebak bahwa area di luar membran masih berada dalam ruang Petaro, tapi dia harus menunggu hingga ruang tersebut berevolusi lagi sebelum dia bisa melihatnya. Oleh karena itu, kolam air seharusnya masih berada di ruang Petaro, bahkan mungkin telah meresap ke dalam tanah dan berkumpul di mata air. Dengan cara ini, Xiar Wofei dapat mengganti air di kolam kapan saja. Meskipun udara di kolam spasial memiliki kemampuan pemurnian yang kuat dan sangat jernih tanpa jejak kotoran, Xiar Wofei khawatir ikan tersebut tidak akan mampu bertahan dan tumbuh dalam waktu lama jika airnya tenang. Tapi sekarang airnya bisa mengalir. Xiar Wofei bisa mengganti udara secara teratur. Dia mengambil benih itu, lalu berlari kembali dan melemparkan benih itu ke dalam ember. Kemudian, ia menggunakan sekop untuk menyekop tanah untuk menutup celah di kolam ikan. Kemudian, Xiar Wofei mulai sibuk lagi. Dia memindahkan tanah yang baru saja dia gali di antara kolam dan kolam ikan. Ia menambah ketinggian aliran, mini, dan akhirnya membuat bendungan kecil di persimpangan aliran sungai dan kolam ikan. Xiar Wofei memblokir dan permukaan air aliran, mini, mulai naik. Kolam spiritual dan kolam ikan terpisah sepenuhnya. Xiar Wofei telah melalui banyak kesulitan hanya untuk memastikan air kolam roh bersih. Meski begitu, meski kemampuan menyampaikan air kolam spiritual sangat kuat, Xiar Wofei tidak ingin air yang biasa diminumnya tercampur dengan ikan kecil, udang, dan plankton yang akan mengalir ke hulu kolam ikan di kemudian hari. Dengan bangunan sederhana ini, kolam roh dan kolam ikan terisolasi satu sama lain dan hanya akan terhubung jika airnya diganti. Ketika udara diganti, udara mengalir keluar, dan di bawah dorongan hati. Pada dasarnya tidak mungkin bagi makhluk di kolam ikan untuk memasuki kolam roh. Setelah menyelesaikan semua ini, Xiar Wofei akhirnya bisa menjalankan rencana untuk membuat kolam ikan luar angkasa. Dia meninggalkan ruang Petaro, menyembunyikan gulungan Petaro, dan segera turun ke bawah. Dia mengemudikan truk pick-up langsung ke kolam yang ditinggalkan. Bab 67. Ekosistem. Segera, Xiar Wofei pergi ke sebuah kolam terbengkalai sekitar 1 km dari villa. Di luar kebiasaannya sebagai anggota pasukan khusus, Xiar Wofei mengamati kolam saat dia keluar dari mobil. Ia menyadari bahwa kolam itu memang ditinggalkan. Ada rumput liar yang tumbuh di sekitar kolam, dan tidak jauh dari situ ada gudang sederhana dengan lubang besar di atapnya. Ia berada di ambang kehancuran. Jelas sekali sudah lama tidak ada orang yang tinggal di sana. Kemudian, Xiar Wofei melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang di sekitarnya. Dia kemudian perlahan berjalan ke kolam dan berjongkok. Xiar Wofei memasukkan tangannya ke dalam kolam dan mencoba menghubungi ruang Petaro dengan pikirannya. Kemudian, dia mencoba memberi instruksi. Dalam sekejap, Xiar Wofei merasakan air di kolam, lumpur di dasar kolam, dan sepotong besar rumput laut menghilang ke udara. Saat berikutnya, mereka muncul di ruang Petaro dan jatuh ke kolam ikan spasial sesuai instruksinya. Tentu saja karena besarnya kolam, kehilangan satu bagian tidak akan menyebabkan permukaan air turun secara signifikan. Xiar Wofei sangat gembira. Cara ini memang efektif. Jauh lebih nyaman setelah ruangnya berevolusi. Xiar Wofei punya rencana dalam pikirannya. Ia segera melakukan hal yang sama dan terus-menerus mengambil air, lumpur, dan ganggang dari kolam yang ditinggalkan ke dalam kolam spasial. Isinya banyak plankton, ikan-ikan kecil, udang, tumbuhan air, dan lain sebagainya. Ini pasti akan membentuk ekosistem lengkap di kolam roh luar angkasa.
Setelah beberapa lusin kali, Xia Ruofei bisa merasakan dasar kolam ikan tertutup lapisan lumpur tebal. Dia tahu ini sudah waktunya. Jadi dia berdiri dan segera kembali ke mobil, kembali ke villa liburan. Begitu sampai di rumah, Xia Ruofei bergegas ke kamarnya, mengeluarkan peta roh, dan memasuki medium. Xia Ruofei segera muncul di samping kolam ikan spasial. Sekarang hubungannya dengan ruang peta roh semakin dekat, dia bisa mengendalikan dirinya untuk muncul di lokasi tertentu di ruang tersebut. Kolam ikan luar angkasa sekarang sangat berbeda dari sebelumnya. Setelah lumpur dan ganggang terserap, kolam ikan menjadi sangat berlumpur. Namun, Xia Ruofei tahu ini hanya sementara. Kemampuan memurnikan kolam spiritual begitu kuat sehingga akan segera jernih kembali. Ikan-ikan kecil dan udang di kolam yang ditinggalkan sepertinya menyadari bahwa lingkungan telah berubah. Mereka sangat bersemangat dengan kolam spiritual dan berenang-renang di kolam ikan luar angkasa. Kesadaran Xia Ruofei ada hubungannya dengan ruang peta roh, jadi dia bahkan bisa merasakan loaches kecil di lumpur menggeliat dan kura-kura kecil bersembunyi di sekelompok ganggang. Kolam di sela-sela itu penuh dengan kehidupan. Xia Ruofei merasa lega. Ia yakin ekosistem yang stabil akan segera terbentuk. Kemudian ikannya akan hidup di lingkungan liar. Selain itu, tingkatnya beberapa lebih tinggi dari lingkungan liar. Bagaimanapun, ini adalah bagian dalam ruang peta roh, dan kualitas udara serta air jauh lebih tinggi daripada dunia luar. Namun, Xia Ruofei merasa jumlah ikan dan udang di kolam masih terlalu sedikit. Bagaimanapun, kolam itu ditinggalkan dan Xia Ruofei hanya secara acak mengambil lumpur dari kolam dan membawanya ke dalam media. Namun masalah ini mudah diselesaikan. Dia bisa pergi ke pasar lagi, membeli beberapa ikan kecil dan udang sungai, dan membuangnya ke kolam ikan luar angkasa. Tujuan terbesar dari perjalanan ini adalah plankton di lumpur dan air, serta alga di kolam. Xia Ruofei berjalan berkeliling dengan puas dan mendekati ember plastik berisi ikan. Ia mengambil botol air mineral yang berisi larutan kelopak dan menuangkannya sedikit ke dalam setiap ember plastik. Benih di ember plastik langsung menggeliat. Jelas sekali bahwa solusi kelopak sangat menarik bagi mereka. Setelah Xia Ruofei menuangkan larutannya, dia tidak peduli lagi dengan ikan gorengnya. Dia membiarkan mereka menyerap larutan kelopak di dalam ember plastik. Dia langsung menuju tangki air plastik. Arwana merah telah pulih sepenuhnya dan berenang dengan gembira di tangki air plastik. Sisik arwana merah sangat besar, masing-masing sangat rapi dan cerah. Insangnya mulai menunjukkan warna rambut yang menyebar. Kisarannya tidak terlalu besar, tetapi warna oranye merah sangat kaya dan murni. Xia Ruofei sangat senang. Arwana merah masih dalam masa pertumbuhan dan akan melalui beberapa tahap pewarnaan rambut di kemudian hari. Pada akhirnya, seluruh ikan akan menjadi merah. Semakin gelap warna merahnya, semakin berharga warnanya. Arwana merah ini harusnya memiliki warna rambut seperti arwana tahap pertama. Warnanya sudah sangat kaya, artinya spesiesnya bagus. Dengan berbagai nutrisi dalam ruang dan aliran waktu yang 20 kali lebih cepat, Xia Ruofei akan segera dapat memanen arwana merah yang berharga. Ia memikirkannya dan memutuskan untuk tidak memelihara arwana merah di dalam tangki air. Kondisi di dalam ruangan unik, dan akan lebih menguntungkan bagi arwana merah untuk tumbuh di lingkungan simulasi liar. Namun, dia juga tidak bisa memeliharanya di kolam ikan yang besar. Arwana merah diberi pakan ikan kecil dan udang. Jika dibiarkan di kolam ikan yang besar, bayi ikan tersebut tidak akan dapat bertahan hidup. Xia Ruofei berpikir sejenak dan memutuskan untuk menggali kolam kecil di sebelah kolam ikan besar untuk memelihara arwana merah. Xia Ruofei mengambil cangkul dan sekop dan mulai bekerja. Lebih dari 1 jam kemudian, Xia Ruofei, yang berkeringat banyak, melihat lubang selebar 2 meter yang dia gali dengan puas. Selain lubang tersebut, Xia Ruofei telah menggali 2 tangki pengalih air lagi. Satu digunakan untuk menimba air dari kolam ikan besar, dan satu lagi digunakan untuk mengalirkan air. Xia Ruofei menggali lumpur dan ganggang dari kolam ikan besar, lalu mengisi kolam ikan kecil dengan air. Setelah beristirahat sejenak, Xia Ruofei melepaskan ikannya selama lebih dari 1 jam. Mereka seharusnya sudah menyerap semua larutan kelopak sekarang. Dia membawa ember plastik ke kolam ikan besar dan menggunakan gayung air untuk mengambil ikan dan dengan hati-hati menuangkannya ke dalam kolam ikan. Baru setelah 600 ikan ditempatkan di kolam ikan besar, Xia Ruofei menghela nafas lega. Masalah kolam ikan luar angkasa akhirnya diselesaikan.
Kemudian, Xia Ruofei dengan hati-hati menempatkan arwana merah ke dalam kolam ikan kecil dan menuangkan larutan kelopak ke kedua kolam ikan. Dia kemudian meninggalkan ruang petaroh dengan pikiran tenang. Kembali ke kamar tidurnya, Xia Ruofei menyimpan lukisan itu dekat dengan tubuhnya dan melihat waktu, masih pagi untuk makan siang, aliran waktu 20 kali di ruang petaroh sangat praktis. Oleh karena itu, Xia Ruofei memutuskan untuk pergi ke pasar makanan laut di Kabupaten Changping. Ada banyak kios yang menjual ikan kecil dan udang di pintu masuk. Karena banyak orang membelinya untuk memberi makan ikan dan kucing mereka, Xia Ruofei membeli 2 ember plastik berisi ikan dan udang dan menaruhnya di kursi pengemudi. Dalam perjalanan kembali ke villa, Xia Ruofei memasukkan 2 ember ikan kecil dan udang ke dalam ruang petaroh dan menempatkannya di 2 kolam ikan. Dengan cara ini, ekosistem kedua kolam ikan pada dasarnya telah selesai. Segera, hal itu akan mencukupi kebutuhannya sendiri dan dia tidak perlu terlalu khawatir. Paling-paling, dia akan menuangkan larutan kelopak ke ikan muda dan arwana merah untuk diserap dari waktu ke waktu. Hari sudah siang ketika mereka tiba di villa. Telepon Xia Ruofei berdering tepat ketika dia hendak membuat makan siang. Dia mengeluarkannya dan melihat ID penelepon. Itu adalah Ling Qingsui. Xia Ruofei tersenyum dan menjawab panggilan itu, ekosistem kedua kolam ikan pada dasarnya telah selesai. Segera, hal itu akan mencukupi kebutuhannya sendiri dan dia tidak perlu terlalu khawatir. Paling-paling, dia akan menuangkan larutan kelopak ke ikan muda dan arwana merah untuk diserap dari waktu ke waktu. Hari sudah siang ketika mereka tiba di villa. Telepon Xia Ruofei berdering tepat ketika dia hendak membuat makan siang. Dia mengeluarkannya dan melihat ID penelepon. Itu adalah Ling Qingsui. Xia Ruofei tersenyum dan menjawab panggilan itu. Bab 68. Memotong lagi. Ruofei. Ayahku telah memecat Hidong. Saat panggilan tersambung, Ling Qingsui berkata dengan penuh semangat, saya tidak perlu melihat wajah menyebalkan itu lagi. Hehe, Xia Ruofei tertawa dan berkata, oh, benarkah? Paman Ling mengambil keputusan begitu cepat. Saya pikir dia akan ragu-ragu selama beberapa hari. Setelah interaksi singkat kemarin, Xia Ruofei mengetahui bahwa Ling Xiaotian adalah orang yang sangat setia. Hidong adalah putra pengawas kelas lama yang telah menyelamatkan nyawanya. Akan sangat sulit bagi Ling Xiaotian untuk mengusir Hidong. Ling Qingsui berkata, bagaimana saya tidak ragu-ragu? Ayahku mungkin tidak tidur malam tadi. Mata merah ketika dia bangun di pagi hari. Dia juga merekomendasikan pagi ini. Dia pergi ke ruang belajar untuk menelepon paman dia, dan ketika dia keluar, dia membuat keputusan untuk memecat Hidong, jadi seperti ini. Tampaknya pemimpin pasukan lama tidak kehilangan karakter prajuritnya. Xia Ruofei mengangguk dan berkata. Ling Qingsui ragu-ragu sejenak sebelum berkata, tapi... Ruofei, ayahku menelepon beberapa teman pertunangan. Dia mungkin ingin mengatur pekerjaan untuknya dong. Kamu tidak akan marah, kan? Xia Ruofei tertawa dan berkata, mengapa saya harus marah? Saya hanya meminta FNB Ling untuk memecat Hidong. Sedangkan Paman Ling mencari pekerjaan untuk Hidong, itu keputusannya sendiri. Mengapa saya harus marah? Sejujurnya, jika dia tidak melakukan ini, dia tidak akan dipanggil Ling Xiaotian. Ling Qingsui menjulurkan lidahnya dan bertanya, kamu membuatnya terdengar seperti kamu sangat mengenal ayahku. Xia Ruofei tertawa. Ada beberapa orang yang tidak perlu terlalu banyak berhubungan. Terkadang, Anda bisa mengetahui orang seperti apa mereka hanya dengan beberapa kata. Yo! Dia bahkan menghargai bakat ayahku. Ling Qingsui mendengus. Itu benar. Xia Ruofei berkata dengan santai, lalu melanjutkan, ngomong-ngomong, alasan utama aku meminta memecat Hidong adalah karena kamu sangat kesal dengan gangguannya. Jadi, sebaiknya aku menggunakan kesempatan ini untuk mengusir lalat ini. Mengenai perusahaan di mana dia bekerja, apa yang secara keseluruhan dengan saya? Sejujurnya, Xia Ruofei sama sekali tidak peduli dengan Hidong. Bagi Xia Ruofei, Hidong tidak berbeda dengan seekor lalat. Ketika Ling Qingsui mendengar ini, dia langsung berkata dengan gembira, jadi, kamu sangat peduli padaku. Xia Ruofei menepuk keningnya dan dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Baiklah. Qingsui, mari kita bicara tentang kerjasama. Ling Qingsui berseru dan marah. Dia tidak senang dengan perilaku Xia Ruofei yang mundur setelah satu sentuhan.
Namun, dia tetap berkata dengan enggan, permintaanmu telah dipenuhi. Ayahku berkata bahwa dia secara pribadi akan menemuimu pada sore hari untuk menandatangani kontrak. Apakah kamu puas? Xia Ruofei terkekeh. Katakan dia untuk tidak datang dulu. Perusahaan saya sendiri akan segera didaftarkan, dan saya akan menandatanganinya langsung atas nama perusahaan. Kalau tidak, saya harus mengubah kontrak lagi. Bukankah lebih baik menyelesaikan semuanya sekaligus? Tetapi perusahaan kami sangat membutuhkan sayuran Taoyuan Anda. Ling Qingsui mencibir dan berkata, aku bahkan tidak sabar menunggu 1 hari pun. Xia Ruofei tertawa, kami tidak akan menunda pasokan sayuran. Beritahu Paman Ling bahwa kamu bisa mengirim seseorang untuk membawakan sayuran besok. Kami akan mengikuti kuantitas dan harga yang kami setujui terakhir kali. Ini lebih seperti itu? Ling Qingsui terkekeh. Kalau begitu aku akan membawa mobil untuk mengangkut sayuran besok pagi. Ah, kamu ikut juga? Xia Ruofei bertanya tanpa sadar. HMPH. Mengapa? Aku tidak menyambutmu. Ling Qingsui berkumpul dan bertanya. Bukan itu, kata Xia Ruofei buru-buru. Tapi kamu adalah manajer besar dan kamu sangat sibuk. Anda tidak perlu melakukan hal kecil seperti menarik sayuran, bukan? Saya datang. Ling Qingsui berkata, kamu masih berhutang makan padaku. Persiapkan dengan baik besok. Aku akan makan siang di tempatmu. Xia Ruofei mengerang ke dalam hatinya. Sepertinya gadis ini bersiap untuk tinggal di sini sepanjang pagi besok. Dia punya banyak hal yang harus dilakukan setiap hari, di mana dia bisa punya waktu untuk menemaninya. Namun, karena Ling Qingsui meminta dan dia meminjamkan makanannya, Xia Ruofei tidak bisa menolaknya dan hanya bisa menyetujuinya dengan senyuman pahit. Setelah menutup telepon, Xia Ruofei menelepon Presiden Zheng dari West River Moon Club dan teringat tentang kerja sama antara dia dan Ling Ji. Inilah yang mereka berdua sepakati saat itu. Selain itu, target pelanggan restoran Ling Ji dan West River Moon Club sangat berbeda. Selain itu, volume pasokannya tidak banyak, sehingga tidak perlu khawatir akan hilangnya pelanggan kelas atas. Orang yang punya uang dan status makan dengan cara yang berbeda, bahkan jika bahannya juga sayuran Taoyuan. Anggota klub umumnya tidak akan menurunkan status mereka dan menghabiskan waktu di restoran umum seperti itu. Oleh karena itu, Presiden Zheng bukannya tidak senang. Sebaliknya, dia menggoda Xia Ruofei melalui telepon dan mengatakan bahwa dia akan mengatur layanan terpadu untuk Xia Ruofei saat dia pergi ke 11 Jiangyue lagi. Suasana hati Presiden Zheng sedang baik setelah mendengar popularitas sayuran Taoyuan yang dibawa ke West River Moon Club. Xia Ruofei membuat makan siang untuk dirinya sendiri. Ketika dia selesai mencuci piring dan hendak pergi ke halaman belakang untuk melihat bibit kubis, dia menerima telepon dari kurir. Ternyata pot bunga kecil, tanaman sukulen, dan lain-lain yang dipesannya sudah sampai. Xia Ruofei sedikit terkejut. Dia mengira dia hanya akan menyesalinya besok. Karena dia menanggung hari ini, itu akan menjadi yang terbaik. Bagaimanapun, Ling Qingsui akan datang besok pagi, dan dia mungkin tidak bisa berbuat banyak. Oleh karena itu, Xia Ruofei berkendara tanpa henti ke titik pengiriman ekspres di Kabupaten Changping untuk mengambil barang. Kotak besarnya hampir memenuhi seluruh mobil. Setelah berkendara kembali ke villa, Xia Ruofei memastikan tidak ada orang di sekitarnya dan memasukkan kotak besar itu ke dalam ruang petaro. Kemudian, dia segera naik ke atas untuk mengunci pintu dan jendela, mengeluarkan gulungan petaro, dan memasuki ruangan sambil berpikir. Di ruang tanpa batas, Xia Ruofei membuka kotak itu dan mengeluarkan beberapa ratus pot bunga plastik dan beberapa kantong serat besar berisi tanaman sukulen. Spesies tanaman sukulen yang berbeda memiliki kebutuhan bahan yang berbeda pula. Xia Ruofei membeli sekantong besar berisi setiap jenis tanaman sukulen yang dimilikinya saat ini. Kemudian, Xia Ruofei memulai proses pemotongan kedua pada sukulen. Dengan pengalaman pertama kali, Xia Ruofei semakin akrab dengan rute kali ini. Itu masih merupakan belati militer Buk Ostrider 888. Satu-satunya perbedaan adalah Xia Ruofei sakit parah terakhir kali. Saat ini, dia tidak hanya pulih, tetapi dia juga jauh lebih kuat daripada saat dia berada di puncaknya. Tentu saja, efisiensi kerjanya juga meningkat. Lebih dari 5 jam kemudian, lebih dari 180 pot sukulen kecil berada di sebelahnya. Xia Ruofei mengeluarkan larutan kelopak bunga yang telah dia buat dan menaburkannya pada setiap luka di tanaman induk.
Kemudian, ia mengencerkan kembali larutan kelopak bunga tersebut dan mencampurkannya dengan air kolam roh di dalam kaleng penyiram. Dia menyirami setiap pot sukulen. Siar Wofei membersihkan tangannya dengan puas. Dia mengambil botol air kolam spiritual dan meneguk beberapa suap air. Tiba-tiba, dia merasa segar dan semua rasa lelahnya hilang. Selanjutnya, dia hanya perlu beberapa hari dan tanaman sukulen kecil yang menunggu ini akan disimpan di rak untuk dijual. Itu akan menghasilkan penghasilan lain lebih dari 100.000 yuan. Bab 69. Temani aku melihat laut. Keesokan harinya, Siar Wofei bangun pagi-pagi sekali dan memasuki ruang petaro. Dia menyiapkan semua sayuran yang akan disediakan untuk 11 Jiang Moon Club dan restoran Lingji. Ia juga memberi tanda pada keranjang sayur dan memercikkan air kolam roh pada setiap keranjang untuk menjaga kesegarannya. Dia kemudian pergi ke garasi di lantai pertama dan mengeluarkan semua keranjang sayur. Setelah melakukan semua ini, Siar Wofei pergi ke dapur untuk memanaskan segelas susu dan beberapa potong roti untuk sarapan. Tidak lama setelah sarapan, Siar Wofei mendengar suara mesin dari luar. Dia keluar dari villa dan melihat truk kecil dari West River Moon Club telah tiba lebih dulu. Pembeli sudah mengetahui tempat tersebut. Dia menyapa Siar Wofei dan mereka berdua membawa kedua pekerja itu ke garasi. Sayuran untuk 11 Jiang Yue dan Lingji dibagikan secara terpisah. Siar Wofei meminta para pekerja untuk membawa semua sayuran keluar dari Klubo UC, menimbang bebannya, dan membayar. Segera, truk kecil dari Klubo UC 11 Jiang Yue membawa sayuran Taoyuan keluar dari villa. Siar Wofei memiliki tambahan uang tunai 6 hingga 7.000 yuan. Klub dan restoran Ling akan menghasilkan pendapatan lebih dari 10.000 yuan setiap hari, yaitu sekitar 300.000 yuan per bulan. Termasuk tanaman sukulen, Siar Wofei dapat mengirimkan sejumlah barang setiap setengah bulan, yaitu sekitar 400.000 yuan per bulan. Secara total, pendapatan bulanan Siar Wofei setidaknya 700.000. Kecepatan menghasilkan uang ini sangat mengerikan, tetapi tampaknya dia menghabiskan uang lebih cepat. Siar Wofei berpikir bahwa meskipun dia menghabiskan pendapatan bulanannya untuk Jade, itu mungkin tidak cukup untuk membuat ruang petaroh naik level lagi. Bagaimanapun, evolusi terakhir telah menghabiskan hampir 500.000 yuan giok. Siar Wofei berjalan-jalan di sekitar halaman beberapa saat sebelum tamu gelombang kedua tiba. Sebuah truk putih dan Porsche 911 oranye melaju ke halaman satu demi satu. Wofei! Ling Qingsui berseru dengan gembira setelah dia keluar dari mobil. Dia dengan cepat berjalan menuju Siar Wofei. Mata Siar Wofei tiba-tiba berbinar. Ling Qingsui mengenakan jaket kulit pendek dengan kemeja kotak-kotak, jeans ketat, dan sepatu bot wall krem. Sosoknya montok, dan kakinya yang panjang, yang membuat imajinasi banyak pria menjadi pembohong, sangat kencang. Dia penuh energi muda. Ini sangat berbeda dari cara dia biasanya berpakaian, yang membuat Siar Wofei kehilangan fokus. Hati Ling Qingsui dipenuhi dengan rasa manis, dan pada saat yang sama, wajahnya memerah. Apa yang kamu lihat? Apakah ada bunga di wajahku? Siar Wofei segera membuang muka, merasa malu. Dia tertawa canggung dan tidak tahu harus menjawab apa. Ling Qingsui terkekeh dan menatap Siar Wofei dengan genit. Dia berkata dengan lembut, "Dumbo." Saat itu, seorang wanita berjas hitam turun dari truk kecil. Dia berjalan bersama sopir dan seorang pekerja. Ketika dia melihat Siar Wofei dengan sangat rendah hati, dia membungkuk sedikit dan menyapa, "Selamat siang, Tuan Xia." "Ruofei, ini Meneersu dari Departemen Pengadaan kami." Ling Qingsui memperkenalkan, dia dulunya adalah wakil Meneer Departemen Pengadaan. Jelas sekali bahwa ini adalah penerus Hidong. Bagi Meneer Pengadaan yang mengunjunginya secara pribadi untuk pertama kalinya untuk mengambil sayuran, sampai batas tertentu. Ini juga menunjukkan pentingnya Ling Xiaotian melekat pada Siar Wofei. Siar Wofei tersenyum lembut dan berkata, "Halo, Meneersu. Sayurannya sudah siap, ada di garasi, Anda bisa meminta pekerja untuk memindahkannya." "Baiklah, baiklah. Terima kasih, Tuan Xia." Meneersu berkata dengan cepat. Jelas sekali bahwa Ling Xiaotian telah memberikan instruksi sebelum dia datang, jadi Meneersu tahu bahwa sayuran surga Siar Wofei sangat penting bagi perusahaan. Oleh karena itu, sikapnya juga sangat hormat, sangat kontras dengan sikap dominan Hidong tempo hari. Segera, Meneersu membawa sopir dan pekerja untuk memindahkan 6 keranjang sayuran ke halaman villa.
Ekspresi Meneersu penuh kegembiraan saat dia berkata kepada Ling Qingsui, "Qingsui, sayuran surga ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Saya telah berkecimpung dalam pengadaan bisnis selama ini bertahun-tahun, namun ini adalah pertama kalinya saya melihat sayuran yang begitu tinggi, berkualitas dan bagus terlihat. Saya yakin sayuran surga yang terkenal ini pasti akan mengembalikan bisnis toko utama kami ke keadaan semula, atau bahkan lebih baik dari sebelumnya." Ling Qingsui tersenyum dan berkata, "Kakak Su, saya sudah memberitahu ayah saya bahwa sayuran Wofei adalah obat terbaik bagi perusahaan kami untuk keluar dari masalah. Tapi lelaki tua yang keras kepala itu tidak mempercayaiku, jika tidak, mengapa dia harus mengalami begitu banyak masalah?" Ling Qingsui seharusnya memiliki hubungan yang baik dengan Meneersu, jadi dia tidak menahan diri ketika berbicara. Namun, sebagai bawahan, Meneersu juga merasa sedikit malu ketika mendengar Ling Qingsui mengatakan hal itu tentang ketua. Dia mengerutkan bibir dan tersenyum, tidak berani menjawab. Segera, sayuran itu ditimbang beberapa pon, kemudian dihitung harga berdasarkan harga 50 yuan untuk bayam dan terong serta 30 yuan untuk 4 sayuran lainnya. Totalnya lebih dari 4.500 yuan. Harga ini hampir setengah dari harga yang diberikan kepada klub bulan di Xinjiang. Selanjutnya mereka menyediakan 2 jenis sayuran lagi. Siar Wofei jelas sangat murah hati. Meneersu juga membawa uang tunai dan langsung membayarnya. Kemudian, dia teringat para pekerja untuk memuat sayuran ke dalam truk dan dengan sopan mengucapkan selamat tinggal pada Siar Wofei. Dia meninggalkan villa liburan dengan truk kecil. Setelah Meneersu dan yang lainnya pergi, hanya Siar Wofei dan Ling Qingsui yang tersisa di villa. Ling Qingsui tersenyum pada Siar Wofei dan berkata, "Baiklah. Sekarang setelah pekerjaan kami selesai, yang tersisa hanyalah kami berdua. Apa rencanamu denganku?" Ling Qingsui bahkan menambahkan mata ke arah Siar Wofei dengan manis. Melihat Ling Qingsui, yang berdandan jelas-jelas, Siar Wofei tidak mau merasa sedikit tertarik. Wanita cantik berkaki panjang seperti Ma Yinlong berdiri di depannya, menatap dengan mata indah penuh cinta. Dia tidak menyembunyikan cintanya sama sekali. Selama itu adalah pria normal, mau tak mau dia merasa terharu. Namun, Siar Wofei bertanya pada dirinya sendiri dengan jujur. Meskipun dia memiliki kesan yang baik terhadap Ling Qingsui, itu masih jauh dari tingkat kesukaannya. Terlebih lagi, Ling Qingsui telah menyembunyikan perasaannya sejak sekolah menengah. Saat itu, Siar Wofei sama sekali tidak memiliki kesan terhadap Ling Qingsui. Jika dia mengikuti arus sekarang, Siar Wofei akan merasa bahwa dia berbohong terhadap perasaannya. Karena itu, dia menyentuh hidungnya dengan canggung dan berkata, "Mengapa kamu tidak berjalan-jalan atau masuk rumah untuk menonton TV sementara aku menyiapkan makan siang?" Ling Qingsui terkekeh dan berkata, "Sekarang baru jam 8. Mengapa kamu menyiapkan makan siang pagi-pagi sekali? Apakah kamu ingin tinggal di dapur sepanjang pagi?" Siar Wofei tertawa karena malu. Tanpa menunggu jawaban Siar Wofei, Ling Qingsui melanjutkan, "Saya ingin melihat laut. Kamu akan ikut denganku?" "Ah. Oke," kata Siar Wofei. "Kemudikan mobilmu." Ling Qingsui berkata dengan gembira. Kemudian, dia dengan anggun melingkarkan lengan di lengan Siar Wofei dan menempelkan tubuhnya di sekelilingnya. Meski mengenakan banyak pakaian di musim dingin, Siar Wofei masih bisa merasakan kelembutan dan elastisitas lengan yang jelas, tubuhnya mau tidak mau menjadi kaku sesaat sebelum dia berjalan dengan tidak wajar menuju truk pick-up. Bab 70. Mencurahkan isi hatinya. Villa sewaan Siar Wofei berjarak sekitar 3 km dari pantai. Hanya perlu beberapa menit berkendara ke sana. Keduanya tidak berbicara setelah masuk ke dalam mobil, dan suasananya agak canggung. Siar Wofei berkata, mari kita dengarkan beberapa lagu." "Baiklah." Ling Qingsui berkata sambil tersenyum tipis. Siar Wofei menyalakan radio dan sebuah lagu mulai diputar. "Kamu menyukainya saat aku mengajakmu melihat laut. Jangan khawatir, mengandalkan adalah cinta. Kebahagiaanmu adalah perahunya, akulah lautnya. Aku akan mengirimmu ke masa depan." Radio memutar lagu, "Membawamu Melihat Laut," dari Lui. Siar Wofei tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Bukankah ini terlalu tepat? Mereka berdua berkendara untuk melihat laut. Kebetulan lagu ini diputar di radio, dan liriknya sangat eksplisit.
Wajah Ling Qingsui juga memerah. Lalu, dia tidak bisa menahan tawanya. Dia menoleh untuk melihat Xia Ruofei dengan wajah merah. Xia Ruofei berkata dengan canggung, aku akan mengganti salurannya. Saya tidak mau. Lagu ini cukup bagus, aku menyukainya, kata Ling Qingsui sambil tersenyum. Baiklah kalau begitu, Xia Ruofei tersenyum pahit. Di bawah nyanyian Lui, tak satu pun dari mereka berbicara. Wajah Ling Qingsui memiliki sedikit rasa malu dan sepertinya memiliki sedikit rasa manis. Xia Ruofei, sebaliknya, duduk tegak dan diam, fokus mengemudi. Suasana di dalam mobil sungguh ambigu. Untung saja perjalanannya tidak jauh. Beberapa menit kemudian, truk pickup berhenti di pinggir jalan. Pantai ada di depan mereka, jadi mereka hanya bisa berjalan kaki ke sana. Mereka berdua turun dari mobil. Dan Ling Qingsui berlari menuju pantai seperti anak kecil, sepatu bot kulitnya di awan pasir. Xia Ruofei tidak bisa menahan senyum ketika melihat adegan ini dan dengan cepat mengejarnya. Dengan sangat cepat, mereka berdua sampai di pantai. Ling Qingsui sangat bersemangat. Jika bukan musim dingin, dia mungkin sudah melakukan penggalian ke dalam udara. Angin laut menggambarkan ke wajah Ling Qingsui, menyebabkan rambutnya berkibar. Di bawah hangatnya sinar matahari musim dingin, wajah lembutnya tampak semakin cantik. Mereka berdua berjalan melintasi garis pantai, dan suara ombak terdengar di telinga mereka. Di hadapan mereka terbentang laut biru tak berbatas, yang membuat mereka merasa rileks dan bahagia. Keduanya berbentuk sambil berjalan. Mereka bercerita tentang masa lalu mereka di bangku SMP, mereka berada di kelas yang sama tetapi berada di kelas yang berbeda, jadi tentu saja mereka memiliki banyak interaksi dan beberapa teman yang sama. Misalnya, ketika Xia Ruofei menyebutkan pertunjukan sastra di 3 periode pertama, Ling Qingsui sangat bersemangat dan berkata bahwa dia akan mengadakan tarian solo. Dia bahkan bertanya pada Xia Ruofei apakah dia ingat gadis yang menari, Swan Lake. Meskipun kesan Xia Ruofei terhadap dirinya tidak jelas, dia tidak cukup bodoh untuk mengatakan yang sebenarnya. Tentu saja, dia mengangguk berulang kali. Ling Qingsui, sebaliknya, sangat familiar dengan beberapa permainan bola basket Xia Ruofei di sekolah menengah, seolah-olah pemandangan saat itu masih tergambar jelas di pikirannya. Mereka berbicara sambil berjalan, dan jarak antara keduanya tampak semakin dekat. Setelah berjalan sekitar setengah jam, Xia Ruofei melihat Ling Qingsui sedikit lelah. Jadi dia berkata, Qingsui, ada batu di sana. Ayo pergi dan duduk. Saya sedang istirahat. Ling Qingsui menjawab, baiklah. Batunya agak curam. Xia Ruofei memimpin dan melompat dengan mudah setelah beberapa langkah. Sosoknya yang kuat membuat mata Ling Qingsui sedikit kabur. Xia Ruofei berbalik dan mengulurkan tangannya ke arah Ling Qingsui. Dia tersenyum dan berkata, apa yang kamu pikirkan? Cepat naik. Ling Qingsui kembali sadar dan tersenyum manis sambil mengulurkan tangan untuk meraih tangan besar Xia Ruofei. Xia Ruofei merasa tangan Ling Qingsui sangat lembut dan halus. Dia merasa sedikit bersemangat. Setelah menenangkan dirinya, dia dengan lembut menarik Ling Qingsui ke atas. Kemudian, Xia Ruofei memegang tangan Ling Qingsui dan naik bersamanya. Keduanya duduk di titik karang tertinggi. Xia Ruofei dan Ling Qingsui menghadap ke lautan luas. Di bawah mereka terdapat tebing yang tingginya lebih dari 10 meter. Tebing itu aneh dan terjal. Ombaknya menghantam bebatuan, menimbulkan suara nyaring dan percikan udara. Bahkan di atas bebatuan yang tingginya lebih dari 10 meter, uap udara yang pekat bisa dirasakan. Dalam lingkungan seperti itu, suasana hati seseorang tiba-tiba menjadi ceria. Keduanya duduk lama di sana tanpa berbicara. Setelah sekian lama, Ling Qingsui berkata dengan lembut, Ruofei, kita baru saja membicarakan banyak hal tentang sekolah. Sekarang, ceritakan padaku tentang pasukanmu. Saya ingin mendengar, tentara. Mata Xia Ruofei dipenuhi dengan kenangan. Setelah beberapa lama, dia berkata dengan lembut, kalau begitu izinkan saya menceritakan kisah seorang kawan, namanya Lin Hu, dan dia lahir di desa nelayan kecil tidak jauh dari sini. Dia dan saya adalah tentara di tahun yang sama, dan kami dibawa ke angkatan darat dengan kereta yang sama. Banyak hal tentang tim komando serigala yang dirahasiakan, tetapi pertarungan dengan pengedar narkoba internasional di Tiongkok tidak begitu sensitif. Central TV bahkan mengirimkan reporter untuk mewawancarai tim dan menyiarkan film dokumenter,
Namun baru setelah Departemen Keamanan Militer mengungkap rahasianya. Itulah sebabnya Xia Ruofei menggambarkan pertempuran yang meninggalkan kesan mendalam di dirinya. Matahari musim dingin yang hangat sedikit menyilaukan. Xia Ruofei memandangi laut di depannya dan menceritakan kisah tragis itu dengan suara yang sangat pelan. Dalam keadaan kesurupan, dia merasa seolah-olah telah kembali ke hutan basah di mana ular dan serangga berbisa ada di mana-mana. Suara tembakan yang tajam memecah kesunyian hutan. Pasukan khusus serigala yang sendirian dan geng penyelundup narkoba internasional terlibat dalam pertempuran jarak dekat, dan peluru beterbangan melewati mereka. Serigala darah. Hati-hati dengan penembak jitu. Xia Ruofei baru saja mendengar rekan seperjuangannya, raungan Huzi ketika dia didorong oleh kekuatan yang kuat. Dia beredar beberapa kali tanpa sadar dan bersembunyi di balik batu. Xia Ruofei kembali ke dunia nyata dan berbalik. Dia melihat Huzi, yang mendorongnya menjauh tadi, berada di tanah. Peluru penembak jitu kaliber besar telah menembus pahanya dan darah mengalir keluar seperti air mancur. Huzi! Xia Ruofei berteriak dalam kesedihan dan kemarahan, dan hendak memaksa maju untuk membalut Huzi. Jangan datang! Penembak jitu musuh sedang mengawasi kita! Teriak Huzi. Pada saat yang sama, sepasang tangan besar memegang erat Xia Ruofei di tempatnya. Itu adalah Komandan Kuo San yang memimpin pertempuran di sekitarnya. Raja Serigala! Mata Xia Ruofei memerah saat dia berteriak, arteri serigala terluka. Ia akan mati jika tidak ditangani tepat pada waktunya. Sebagai elit pasukan khusus, Xia Ruofei secara alami tahu bahwa ini adalah metode penembakan jitu yang paling umum digunakan, kepung titik dan serang bala bantuan. Mereka membiarkan yang terluka tetap hidup dan menunggu rekan mereka membangun dan merawat mereka. Kemudian, mereka akan menggunakan senapan sniper untuk menjatuhkan mereka satu demi satu. Namun, orang yang berada di tanah adalah saudara dan kawan terbaiknya. Xia Ruofei telah kehilangan ketenangannya yang biasa, tanpa menunggu Kuo San berbicara. Huzi, yang sudah kehilangan terlalu banyak darah, berkata dengan lemah, serigala berdarah. Ruofei, jangan datang. Jangan datang. Kamu datang kemari. Tidak ada artinya, kecuali mati. Dengarkan aku, jangan kemari. Xia Ruofei mencengkeram rumput di tanah dengan erat, matanya merah. Huzi mengalami pendarahan tanpa henti, dan suaranya semakin lemah. Akhirnya penembak jitu musuh kehilangan kesabarannya dan peluru jitu lainnya mengenai dada Huzi. Dia mengerang dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Ruofei, bantu aku. Jaga ibuku. Dan kakakku. Huzi menggunakan kekuatan terakhirnya dan menoleh ke arah Xia Ruofei saat dia berbicara dengan susah payah. Air mata seorang pria tidak akan mudah jatuh, namun belum mencapai titik yang tenggelam saat ini. Air mata Xia Ruofei mengalir di pipinya. Dia berkata dengan suara serak, Huzi, di masa depan, ibumu adalah ibuku. Ketika Huzi mendengar ini, senyuman puas muncul di sudut bibirnya, dan dia perlahan menutup matanya. Huzi, teriak Xia Ruofei. Angin laut menampakkan dan Xia Ruofei merasakan hawa dingin di wajahnya. Saat dia berbicara, tanpa sadar dua garis air mata mengalir di wajahnya. Ling Qingsui sudah bersandar di atasnya, tangan lembutnya memegang erat tangan besarnya, seolah dia ingin memberikan kekuatan.